Hey, aku Kelly. Aku hampir 16 tahun, tapi aku hanya bisa hidup tenang di 2 tahun pertama kehidupan kanak-kanakku. Hingga adik laki-lakiku, Ethan, datang dan mengacaukan segalanya. Aku selalu berharap anak manja itu tak pernah dilahirkan. Dan kalau kalian adalah saudara tertua sepertiku, maka kemungkinannya kalian akan merasakan hal sama denganku. Pertama-tama, kelahirannya berarti orang tuaku hampir tak memperhatikanku lagi. Ya, aku tahu aku berumur 2 tahun waktu itu, jadi aku tak benar-benar mengingat hal ini. Tapi seiring tahun berganti, kulihat bagaimana itu terjadi. Aku mendapat masalah karena hal-hal bodoh dikarenakan aku adalah anak tertua. Sementara Ethan lolos dari semuanya karena dia terlalu kecil untuk mengerti. Aku sangat benci adikku. Dan aku bisa menyebutkan banyak sekali alasan untuk itu. Kami selalu memperebutkan potongan pizza yang terakhir. Saat dia mendapatkannya, dia memakannya dengan mulut lebar di depanku dan ibu akan tersenyum dan berkata, anak laki-lakiku tumbuh besar. Tapi saat aku mendapatkannya, ibu akan merengut padaku dan berkata, Kelly, jangan tamak. Ethan menyelinap ke kamarku dan mengambil boneka plushie kelinci yang diberikan sahabatku padaku dan mengelem super telinganya jadi satu. Jadi, ku ambil mainan switchnya dan menyembunyikannya di rubana. Butuh waktu seminggu penuh untuk temukan itu. Sebagai balasan, dia mengoleskan coklat di belakang celana panjangku. Aku baru sadar apa yang terjadi saat anak-anak lain mulai menertawai dan menunjuk ke arahku. Aku harus memakai sweater melingkari pinggang selama sisa hari itu, meskipun sangat dingin. Jadi, ku balas dengan mengoleskan tanaman jelatang yang menyengat di atas bantalnya. Keesokan paginya, wajahnya merah padam dan dia tak bisa berhenti merasakan gatal. Itu sangat lucu. Hari itu juga waktunya pemotretan. Sampai dia protes penata rias menghabiskan waktu lama sekali merias wajahnya untuk menutupi kemerahan itu. Dia terlihat sangat konyol. Kalian tahu, ayahku adalah seorang politisi. Jadi terkadang kami harus muncul di pemotretan di mana kami terlihat seperti keluarga yang harmonis dan penyayang. Andai saja aku bisa berpura-pura untuk kamera, tapi pada kenyataannya aku hanya ingin menendang bokong saudaraku. Kami tak cocok sama sekali, dia itu sangat nakal. Jadi kurasa saling mengerjai adalah strategi pertahanan kami. Maksudku, hey, kan tidak mudah untuk hidup bersama orang yang kau benci. Kejahilan kami begitu sering terjadi sampai orang tua kami membiarkan saja kami melakukannya. Bagaimanapun, ada satu hal yang sangat ditakuti Ethan. Itu dimulai saat dulu dia 8 tahun dan ayah sedang menonton The Walking Dead. Aku dan Ethan jalan masuk ke ruangan saat ada adegan jarak dekat di mana suatu zombie sedang makan dengan lahap. Menjadi cewek pemberani, kupikir itu menarik, lalu duduk dan menontonnya dengan ayah. Tapi adikku jadi pengecut. Dia menjerit lalu keluar ruangan, sembunyi di bawah tempat tidur orang tuaku, menangis terisak dan menolak untuk pindah 2 jam lamanya. Karena dia yakin setelah penampakan zombie itu, ia tahu dia pasti terpilih dan zombie akan mengejarnya. Kudapatkan kelemahannya. Jadi, tak lama setelah itu, saat dia menjatuhkan headphoneku yang baru ke dalam toilet yang membuatku harus memasukkan tanganku untuk mengambilnya, kuputuskan untuk balas dendam padanya. Dan beruntungnya, Halloween hampir tiba. Sempurna. Aku menonton beruntun tutorial-tutorial rias wajah di YouTube dan kupraktekkan ke teman-temanku. Kemudian saat Halloween, kuubah diriku jadi zombie yang sangat menyeramkan. Menyembunyikan kamera di kamarnya, sembunyi di lemarinya, dan membuat suara bergumam dan mengerang. Saat dia membuka pintu lemari, aku lompat ke arahnya dan menjatuhkannya ke lantai. Ya Tuhan, dia menjerit sangat keras dan sungguhan ngompol di celananya. Dan sekarang, bertahun-tahun kemudian, aku masih menyimpannya di video untuk membuatnya tersiksa. Tapi jangan terbodohi karena adikku ini bukan anak kecil biasa. Belum lama ini, dia menjahiliku yang mana membuatku lebih marah daripada Misty di Pokemon. Jadi, aku punya gebetan cowok di sekolah. Dia itu sangat manis dan menawan. Dan dari lirikan lucu yang terus diberikannya padaku, aku 100% yakin dia juga suka padaku. Valentine sepertinya hari yang sempurna bagiku untuk mengungkapkan perasaanku kepadanya. Jadi aku begadang hingga tengah malam, di malam sebelumnya membuat coklat untuknya. Kutinggalkan coklat yang telah terbungkus dengan kasih sayang dan kotaknya di dapur lalu pergi tidur. Hari berikutnya, ku ambil kotak itu dan saat makan siang, ku berikan itu ke gebetanku. Yang membuatku sangat kecewa saat membukanya, bukannya coklat berbentuk hati yang sudah berjam-jam ku buat, ada foto-foto masa kecilku yang memalukan. Termasuk sebuah foto saat aku masih 12 tahun dengan banyak sekali jerawat di wajahku. Ada juga aku saat balita tertidur dengan mulut terbuka dan liur menetes di daguku. Dan satu lagi saat aku bayi dengan semangkuk bubur di atas kepalaku. Kemudian gebetanku mengangkat sebuah catatan bertuliskan, coklat yang enak kak. Anak nakal yang licik itu. Meskipun gebetanku terus mengatakan kalau aku terlihat imut di foto-foto itu dan dia menyukainya lebih dari coklat, aku masih ingin memberi anak nakal itu pukulan tepat di wajahnya yang menyebalkan.
Ya Tuhan, aku mohon padamu, tolong ambil dia dariku. Aku akan jadi baik, akan kukerjakan PR-ku tepat waktu, dan aku akan berhenti meminjam parfum mahal ibuku. Oke, jadi mungkin ini adalah keinginanku, tapi aku tak pernah menyangka kalau itu akan jadi nyata. Malam itu malam yang normal di meja makan. Ethan terpaku pada ponselnya dan ibu jadi sangat kesal dan membuatnya membereskan meja. Sementara dia melakukan itu, kulihat sebuah pesan muncul di ponselnya dari yang namanya Shopee. Mengatakan, oke, aku akan menemuimu di depan bioskop jam 8 malam. Aku menantikannya. Apa? Ethan ada kencan. Oh, adik kecilku yang manis, ini saatnya pembalasan karena mengacaukan coklat untuk gebetanku. Jadi aku diam-diam mengikuti Ethan ke bioskop. Karena bioskop itu cukup dekat dengan rumah kami berdua berjalan. Dia jalan pintas ke taman. Ya ampun, taman itu sangat seram di jam ini. Aku bersumpah pepohonan jadi terlihat seperti monster. Lalu, aku melihat sesuatu yang menyala di dekat kakiku. Aku mengambilnya, itu adalah ponsel Ethan. Dasar idiot. Aku hendak berencana membuatnya berupaya keras untuk mendapatkannya kembali. Saat aku berjalan keluar taman, kulihat van berwarna hitam terparkir dekat situ. Tiba-tiba aku dengar sebuah teriakan dan kulihat dua pria besar berusaha menyeret Ethan menuju ke van hitam itu. Ethan menangis dan berontak dengan perlawanan sengit, tapi adikku yang 14 tahun, kurus dan lemah itu bukan tandingan bagi kedua pria itu. Apa? Beraninya mereka berusaha menculik adikku. Dia mungkin saja manusia paling menjengkelkan di planet ini, tapi dia adalah adikku yang menyebalkan. Tak mungkin aku membiarkan ini terjadi. Aku bergegas maju dan berteriak, Ethan, lakukan mode zombie. Kehadiranku mengejutkan dua penculik itu dan ini membuat mereka makin intens menyeretnya ke arah van. Saat tiba-tiba Ethan menggigit keras tangan laki-laki yang menutup mulutnya, persis seperti apa yang selalu dilakukan zombie. Bagus Dick, pria itu menangis dan mengibaskan tangannya. Pria lain itu menarik lengan Ethan tapi dia berhasil merangkak untuk berdiri. Saat pria itu berusaha mendorongnya masuk ke dalam van, Ethan mencuri kesempatan dan menendangnya tepat di tengah kaki pria itu. Ouch. Sementara ini terjadi, aku menelpon polisi dan menyuruh mereka cepat. Kemudian kulihat bajingan dengan tangan tergigit itu hendak mencengkeram Ethan lagi. Jadi aku berteriak keras, Ethan, lari! Dia berlari cepat keluar taman dan pria yang tergigit itu mengikutinya. Itu persis seperti pengejaran zombie sungguhan. Tiba-tiba aku merasakan ada lengan yang melingkar di pinggangku. Oh tidak, itu pria yang satunya. Dia mengatakan, kurasa sekarang kaulah yang harus pergi. Sebelum dia mengangkatku dan membawaku kembali ke van itu. Aku berteriak serta berusaha memukul dan menendang, tapi dia terlalu kuat. Dia melemparkanku masuk ke bagian belakang van, tapi sebelum dia bisa masuk, ku banting pintu van dengan cepat mengunci pintunya dari dalam untuk menahannya di luar. Untung bagiku, bukan dia, tapi pria yang mengejar Ethan lah yang membawa kuncinya. Aku takut sekali saat penculik itu terus meneriakiku dari luar, tapi aku bahkan lebih takut membayangkan Ethan bisa celaka di luar sana. Kemudian tiba-tiba terdengar suaranya, Hei, hentikan! Apa dia tertangkap? Kulihat keluar untuk menyaksikan sebaliknya. Dia lari ke arahku mengikuti dua petugas polisi. Mereka mengangkat senjata untuk mengendalikan pria yang berdiri di samping van. Ethan sudah aman dan kembali untukku. Aku membuka pintu dan melompat ke pelukannya. Oh, kita lewati saja bagian ini. Aku merinding tiap kali aku mengingat situasi cengeng itu. Aku dan Ethan mengikuti petugas polisi dan melihat penculik yang satunya terborgol ke sebuah pohon, melawan nyamuk dengan tangan yang lain di kegelapan. Polisi memberitahuku bahwa selama perjalanan menuju van, Ethan terus mengeluh betapa mereka begitu lambat dan tak profesional karena mereka seharusnya menyelamatkanku terlebih dahulu saja. Adik laki-lakiku ini dengan keras kepala mengatakan, aku bisa lari sendiri, tapi si pengecut ini tidak bisa. Idiot ini pastinya tak bisa bayangkan kalau dia punya kakak perempuan yang hebat sepertiku. Haha. Orang tua kami bergegas menuju kantor polisi dan ya, adegan menangis lagi. Ternyata saingan ayah telah menyewa pria itu untuk menculik Ethan sehingga mereka bisa memanfaatkannya untuk memeras ayah. Aku tak begitu paham keseluruhan situasinya. Mungkin setelah ini aku akan lebih banyak menonton film politik. Tapi sekarang, syukur pada Tuhan, kami selamat. Aku mungkin sudah berharap adikku hilang. Tapi saat aku benar-benar bisa saja kehilangan adikku, ya harus aku akui kalau itu sungguh membuatku cemas. Dan ternyata dia juga merasakan hal yang sama tentangku. Gila kan? Tentu saja, kami masih saling menjahili satu sama lain. Kami tak akan jadi diri kami sendiri kalau tak begitu. Tapi kusadari sesuatu, dia mungkin saja anak manja paling menyebalkan. Tapi dia tetap saja keluargaku dan aku sangat menyayangi keluargaku. Namun, aku cukup yakin masih akan ada saat di mana aku benci adik kecilku yang menyebalkan ini. Seperti saat ini, sementara aku duduk di kamarku menceritakan pada kalian ceritaku, aku yakin aku bisa mendengarnya tertawa terkekeh di balik pintu. Apa taruhannya kalau aku buka pintunya dan akhirnya terguyur seember air dingin di kepalaku atau semacamnya. Semua ini mungkin dikarenakan aku telah memberitahu ibu bahwa dia punya pacar. Nasib buruk, Dick. Tak mungkin kau bisa mengunggul. Hei Alex, aku merasakan seseorang menepuk bahuku. Aku berbalik untuk melihat siapa orang itu dan ya, itu adalah Roxy, gebetanku.
yang juga merupakan cewek tercantik di dunia. Kupikir aku pasti menghalangi jalannya, jadi aku segera bergumam, "Maaf," dan menyingkir. Namun karena aku kaget, dia tersenyum padaku dan berkata, "Jadi, ada kabar yang memberitahuku kalau kamu menyukaiku. Kamu tahu, menurutku lucu sekali kamu belum mengambil tindakan terhadapku. Tidak seperti kebanyakan cowok di sini." Aku menatapnya dengan mulut ternganga. Apa aku sedang bermimpi? Aku mencubit diriku sendiri untuk memeriksanya. Tidak, ini nyata. Jadi, aku menganggukkan kepalaku dan bergumam, ya, temanku mengadakan pesta di rumah mereka pada hari Rabu. Kamu ingin datang?" Sebelum aku dapat menjawab, temannya Lux muncul dan nyengir. Dia berkata, "Ya, kamu harus datang ke pesta ini." Roxy memukul lengannya sambil memberinya tatapan jorok lalu tersenyum padaku. "Jadi, di nomor 19, dimulai jam 9 malam. Sampai jumpa lagi besok." Aku mengangguk sebagai jawaban dan dia berkata, "Bagus, sampai jumpa di sana." Lalu dia mengedipkan mata ke arahku sebelum dia pergi. Jadi, ya, aku Alex, mahasiswa biasa tahun kedua. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana kekasihku mencoba memikatku ke dalam perangkap yang sangat jahat. Kurasa aku cowok normal. Aku tidak sekaya dan sepopuler anak-anak kaya itu. Sebaliknya, kamarku berada di asrama biasa. Dan meskipun aku tidak jelek atau tidak populer atau apapun, aku mudah diabaikan. Jadi, aku merahasiakan rasa sukaku pada Roxy karena dia jauh di luar kemampuanku. Dia sangat cantik. Ini gila. Bagaimana dia bisa tahu kalau aku menyukainya? Aku tidak percaya dia mengajakku berkencan. Ini gila. Pada awalnya, aku merasa seperti cowok yang paling beruntung yang pernah ada. Tapi kemudian ketika aku melihat Roxy berjalan kembali ke teman-temannya, aku melihat mereka terkikik, kecuali seorang cewek bernama Sophie. Sementara itu, Lux membuat semua orang melakukan tos padanya. Dia selalu sedikit aneh, dan dia berbicara kepada orang-orang dengan cara yang aneh. Lalu aku menatap mata Sophie, dan dia menatapku dengan pandangan, "Jangan." Lalu dia segera membuang muka. Pacarnya yang berandalan, Jack, melingkarkan lengannya di bahunya, dan dia menarik salah satu kuncir khasnya sambil meneguk kembali minumannya. Aku tidak tahu apa yang dia lihat dalam dirinya, tapi apa yang dilihatnya selama ini. Sekembalinya ke asrama, aku mendiskusikannya dengan teman sekamarku, Ben, dan dia bilang itu terdengar seperti sebuah jebakan. Meski aku ingin semuanya tidak seperti ini, instingku juga mengatakan bahwa itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jadi, pada malam pesta, aku memutuskan untuk melihat keluar jendela asramaku, karena lokasinya tepat untuk melihat dengan jelas rumah-rumah mewah itu. Aku menghitung rumah-rumah itu sampai nomor 19. Lalu aku mengeluarkan teropong yang aku gunakan untuk penelitian lapangan, untuk melihat lebih dekat. Rumah itu memiliki bendera kebanggaan pelangi besar yang tergantung di dua jendela. Hal ini membuatku bertanya-tanya kenapa Roxy ingin pergi ke pesta gay. Aku melihat banyak cowok berpakaian feminim, dan hanya dua cewek yang bisa kulihat jauh dari kata menarik. Dan sepertinya mereka adalah pasangan. Dan ada Lux di halaman depan, memegang dua minuman dan melihat sekeliling seolah sedang menunggu seseorang. Di mana Roxy? Aku memutuskan untuk memeriksa media sosialnya, untuk melihat apakah dia memposting sesuatu. Dan aku perhatikan dia membiarkan lokasinya terbuka. Dia berada di klub malam lokal, Diegos. Itu aneh. Aku melewatkan pestanya, dan sebagai gantinya, aku dan Ben pergi ke bar pelajar. Aku menceritakan semuanya padanya, dan dia bilang sepertinya aku berhasil menghindari peluru. Keesokan harinya, aku sedang duduk bersama Ben dan beberapa temanku yang lain di kantin, ketika Roxy menyerbu ke arahku dan berteriak, "Beraninya kamu tidak datang? Kamu pikir kamu siapa?" Lux muncul dan berkata, "Ya, kenapa kamu tidak muncul?" Aku hanya mengangkat bahu dan berkata, "Roxy, aku tahu kamu tidak ada di sana. Lokasi ponselmu bersifat publik. Kamu berada di rumah Diego." Dia ragu-ragu lalu berkata, ya, temanku meminjam ponselku. Tapi apa yang kamu lakukan sungguh menyeramkan. Dasar stalker." Apa dia bilang? Roxy tidak pernah meninggalkan ponselnya, jadi aku tidak mempercayai ceritanya. Semua ini tidak masuk akal. Jadi, aku hanya berkata, "Terserahlah Roxy," lalu melanjutkan makan siangku. Setelah itu, dia mulai membuat hidupku seperti neraka. Dia memberitahu semua orang bahwa aku menguntitnya, sehingga banyak orang secara acak mulai mendatangiku dan memintaku untuk meninggalkannya sendirian. Kemudian seorang menutupi koridor asrama dengan selebaran bergambar wajahku dan tulisan Stalker tertulis di atasnya. Aku tahu Roxy ada di belakang semua ini. Itu sangat aneh. Tapi Lux lebih parah lagi. Suatu kali sepulang kelas, dia menyelinap ke arahku, meraih lenganku dan berkata, "Hei Alek, kenapa kamu tidak datang ke pestaku?" Aku mengatakan kepadanya bahwa aku melihat pesta itu dari kejauhan, dan itu bukan seleraku. Jadi dia menjawab, "Hei, kamu punya masalah jika aku menjadi gay." Aku menggelengkan kepalaku dan memberitahunya bahwa aku tidak melakukannya. Tapi dia tetap tidak mau melepaskan lenganku. Aku merasa lega ketika dia akhirnya melepaskanku, dan aku bergegas kembali ke asramaku. Dalam perjalanan, aku melihat Sophie duduk di luar kamar mandi bersama. Tunggu dulu. Kenapa dia menangis? Aku bertanya padanya, apakah dia baik-baik saja? Tapi dia menyuruhku pergi. Meskipun aku tidak ingin ikut campur di tempat yang tidak seharusnya, tapi aku bukannya tidak berperasaan. Jadi aku meninggalkan botol airku untuknya. Dan sebelum aku pergi, aku berkata, "Jika kamu ingin membicarakannya, aku ada di sini untukmu." Aku sedang membuka kunci kamar asramaku ketika aku mendengar seseorang terbatuk di belakangku. Aku berbalik dan melihat Sophie berdiri di sana. Dia mengucapkan terima kasih atas airnya dan berkata dia ingin bicara.
Aku membiarkannya masuk ke kamarku dan dia duduk di tempat tidurku dan menatap kakinya. Dia berkata sambil menangis, "Aku melihat Jack dan Roxy bermesraan di ruang ganti. Tetapi ketika aku menanyakan hal itu kepada mereka, mereka hanya mengusirku." Aku duduk di sebelah Sophie dan memeluknya. Ini sungguh mengerikan. Sepertinya aku telah salah memilih Roxy. Dia sama sekali bukan cewek impianku, malah dia adalah mimpi buruk. Sophie melanjutkan, "Lebih buruk lagi, Roxy mencuri tugasku dan mengumpulkannya sebagai miliknya. Itu harus diselesaikan besok dan aku tidak punya waktu untuk menulis yang baru." Dia mulai menangis lagi. Aku memberinya tisu dan berkata, "Kita akan menyelesaikan masalah ini. Tidak mungkin dia bisa lolos begitu saja." Mengerikan. Jadi, aku menyuruhnya mengirim email ke dekan perguruan tinggi dan tutor kursusnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Dia melampirkan tugas asli dan semua catatan yang dia tulis tentang tugas tersebut. Mereka berdua menghubungi kami kembali dalam beberapa menit dan mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki hal ini. Sophie tampak sangat senang, tetapi kemudian tiba-tiba senyumnya menghilang dan dia memainkan salah satu kuncirnya sambil berkata, "Alex, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu. Tolong jangan membenciku." Lalu dia memberitahuku bahwa pesta yang Roxy mengundangku datang adalah sebuah jebakan. Roxy mengetahui aku jatuh cinta padanya dan dia merasa malu karena cowok biasa sepertiku berani menaruh perasaan padanya. Dan dia bersikukuh dia perlu memberiku pelajaran. Saat itulah Lux berkata dia akan membantu karena dia ingin menambahkanku ke koleksinya. Jadi mereka membuat rencana. Roxy mengundangku ke pesta dan Lux menungguku dengan minuman yang sudah diberi obat. Rupanya ini adalah cara Roxy membungkamku dan memastikan aku tidak memandangnya dengan cara yang sama lagi. Wah, ini sangat jahat. Aku menggigil memikirkan apa yang mungkin terjadi. Sungguh menakutkan. Sophie juga memberitahuku bahwa dia memohon pada Roxy untuk tidak melakukan hal ini, tapi dia meminta teman-temannya untuk menahannya. Lalu dia mengatakan kepadanya bahwa jika dia ikut campur, mereka akan membuatnya menderita. Aku menghibur Sophie dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan salahnya. Aku tahu aku tidak bisa diam saja, karena mereka bisa melakukan ini pada cowok malang yang berani suka kepadanya. Jadi, dengan bantuan Sophie, kami menulis surat lagi kepada dekan dan pihak keamanan kampus tentang apa yang telah terjadi. Hal ini tidak akan dibiarkan begitu saja. Sophie takut Roxy dan teman-temannya akan mengejarnya. Jadi aku mengundangnya kembali ke kampung halamanku pada akhir pekan untuk menjauh dari semua orang dan menenangkan diri. Ketika kami kembali ke kampus, tersiar kabar bahwa Roxy telah dikeluarkan karena mencuri pekerjaan siswa lain. Sedangkan Lux, polisi mengerebek rumahnya dan menemukan banyak zat terlarang disembunyikan di sana. Kasusnya sangat serius sehingga dibawa ke pengadilan dan mereka berakhir di penjara. Di sisi lain, Jack, dia mencoba membuat Sophie merasa bersalah karena alasan kenapa dia harus mengeluarkan Roxy karena alasan bodoh, tapi dia tetap berhenti berbicara dengannya. Aku sering memikirkan kembali malam pesta itu dan apa yang mungkin terjadi. Hidupku akan hancur. Dan untuk apa? Semua itu karena aku berani naksir seorang cewek cantik. Aku mengucapkan selamat tinggal ke semua itu. Ada hal baik yang muncul dari kekacauan ini. Sophie dan aku semakin dekat dan mulai berkencan. Sekarang, kami berdua telah lulus. Dan bukan hanya itu saja. Kami mempunyai 2 anak yang luar biasa bersama-sama. Aku mencintai keluarga cantikku dengan sepenuh hati. Dan aku hanya ingin melindungi mereka dari semua hal buruk di dunia. Jadi, singkatnya, jangan berpikir bahwa hanya karena kalian cantik, kaya, dan populer, maka kalian bisa bebas melakukan apapun yang kalian suka, tanpa memandang usia, jenis kelamin, penampilan, dan sebagainya. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan kasih. Aku dulu berpikir bahwa menjadi cantik berarti aku bisa menjalani hidup dengan mudah dan selalu mendapatkan apapun yang aku mau. Ya, aku tahu ini kedengarannya bodoh, tapi di masa SMA, kehidupan jadi jauh lebih mudah karena kecantikanku. Yang diperlukan hanyalah kedipan bulu mataku dan para kutu buku akan mengerjakan PR-ku untukku. Dan para cewek mengundangku ke pesta mereka karena mereka tahu kalau aku datang berarti para cowok imut juga akan ikut. Senang rasanya mendapat perhatian dari cowok lain, tapi aku hanya tertarik pada pacarku, Logan. Dia seorang kakak kelas dan dia sempurna. Dia sangat tampan dan super pintar dan ahli olahraga. Ada satu masalah kecil, aku payah dalam belajar. Itu sangat membosankan. Tapi sejujurnya, itu tidak masalah. Karena aku cantik dan apa kalian tahu? Jadi cantik saja sudah cukup. Selain itu, aku memang memiliki satu passion. Aku suka menyanyi dan mengaransemen musik. Aku tidak mempublikasikannya atau apapun, tapi aku tidak akan berbohong, laguku cukup menarik. Kami menjalani musim panas yang panjang bersama sebelum Logan berangkat kuliah. Jadi, aku memutuskan untuk mengejutkannya dengan lagu cinta yang aku tulis untuknya. Aku muncul di rumahnya dengan gitar. Aku siap untuk memainkan lagu ciptaanku untuknya, tapi sebelum aku memulai, dia berkata, "Ailey, aku ingin putus." Apa? Kenapa? Aku tergagap. Aku bertemu orang lain. Dia tidak secantik kamu, tapi dia lebih pintar. Kami akan belajar di Stanford bersama. Jujur saja, tempat seperti itu berada di luar jangkauanmu. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Aku meraih lengannya dan memintanya untuk memberi kesempatan lagi pada cinta kami berdua. Tapi dia pergi begitu saja. Selama beberapa hari berikutnya, aku terus menelpon dan mengirim pesan kepadanya. Tapi dia benar-benar mengabaikanku.
Merasa putus asa, aku mencari info pacarnya di media sosial dan menemukan namanya Jolly. Dan dia adalah salah satu siswa berprestasi di SMA lain di kotaku. Dan OMG, bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan cewek jelek seperti itu? Oh, ternyata Logan lebih suka cewek yang cerdas ya. Jadi, jika aku masuk perguruan tinggi ini, maka dia akan menerimaku kembali kan? Maksudku, pasti dia akan memilih cewek yang pintar dan cantik daripada cewek yang pintar tapi jelek. Oke, baiklah. Aku akan belajar keras untuk tahun terakhirku untuk masuk ke Stanford. Astaga, belajar ternyata jauh lebih sulit dari yang kuperkirakan. Dan apalagi jika aku harus mengejar banyak hal. Kenapa juga Logan harus belajar ekonomi? Semua angka dan grafik membuatku merasa sangat pusing. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Semuanya baru bagiku. Jadi aku harus meminta beberapa fans kutu bukuku untuk membantuku. Awalnya, mereka justru menertawakanku karena mereka mengira aku sedang bercanda. Namun ketika mereka sadar aku sedang sangat serius, mereka memberiku beberapa buku dan mencoba menjelaskan banyak hal padaku. Aku bahkan menghabiskan waktu istirahatku di perpustakaan. Mengapa di sana seperti labirin? Aku bersumpah aku tersesat dan tidak bisa menemukan jalan keluar setidaknya selama 1 jam. Suatu kali, aku bahkan tertidur di perpustakaan dan beberapa cowok menganggap mengambil foto itu lucu. Dan beberapa hari setelah itu, semua orang di sekolah menyebarkan fotoku yang sedang ngiler di tumpukan buku. Namun, meski mengalami kesulitan, aku tidak bisa menyerah. Aku bahkan menempelkan foto Logan ke dinding kamarku untuk mengingatkanku akan tujuanku. Aku berhenti berkumpul dengan teman-temanku dan tidak lagi pergi ke pesta, dan aku bahkan melewatkan pesta prom untuk belajar. Tak perlu dikatakan lagi, teman-temanku benar-benar mengira aku gila atau semacamnya. Bahkan ibuku sangat khawatir hingga dia ingin membawaku ke rumah sakit untuk diperiksa secara total. Ya Tuhan, betapa konyolnya. Berhenti bereaksi berlebihan pada orang. Pernahkah kalian melihat cewek cantik pekerja keras sebelumnya? Dan kemudian sesuatu yang gila terjadi. Aku menerima surat dari Stanford dan OMG, coba tebak, aku berhasil masuk. Aku tidak percaya, begitu pula keluarga dan teman-temanku. Semua orang sangat kaget dan turut bahagia untukku. Sejujurnya, menyerah pada musik dan itu sangat disayangkan. Tetapi mempelajari musik tidak akan membantuku mendapatkan Logan kembali. Dan ini akan membantuku. Tadinya aku akan kuliah di perguruan tinggi yang sama dengannya, mempelajari mata kuliah yang sama meski terlambat 1 tahun. Apa yang mungkin salah? Jadi, aku pindah ke perguruan tinggi dan bertemu teman sekamar paling culun yang pernah ada. Dia benar-benar menempelkan persamaan matematika ke dinding. Cewek yang aneh. Terlebih lagi, belajar di sini bahkan lebih membosankan dibanding di SMA. Jauh lebih parah. Suatu saat kelas makroekonomi, kedengarannya membosankan. Aku memasang earbud dan memikirkan lirik lagu ketika seseorang mengutuk mejaku. Beraninya mereka mengganggu alur kreatifku. Jadi aku berseru, "Sebentar, aku sedang menulis." Sementara mataku masih tertuju pada buku catatanku. Lalu aku mendongak dan melihat Profesor Bentley berdiri di sana. Dia merampas buku catatanku, melihat lirikku lalu menyuruhku, "Keluar sekarang juga dan jangan pernah kembali lagi." Ya terserahlah, lagi pula aku juga sangat muak dengan mata kuliah yang membuatku mengantuk ini. Sungguh, melihat cat mengering akan lebih menyenangkan. Aku bergegas keluar dari sana, mengomel pada diriku sendiri tentang betapa aku membenci kelasnya yang timpang. Ketika aku berbelok di tikungan dan melihat Logan berpegangan tangan dengan pacarnya yang jelek. Kenapa sekarang? Logan menatapku seolah dia melihat hantu, lalu bertanya, "Ailey, apa yang kamu lakukan di sini?" Aku memaksakan senyum padanya, tapi sebelum aku bisa mengatakan apapun, pacarnya berbicara, "Oh, kamu Ailey, stalker terkenal pacarku? Coba ketebak, Profesor Bentley mengusirmu. Pastinya, karena dia alergi terhadap cewek bodoh." Lalu dia menyeret Logan pergi. Beraninya dia mengejekku. Aku terlalu cantik untuk diajak berbicara seperti itu oleh orang seperti dia. Aku akan menunjukkan padanya. Aku akan segera memenangkan kembali cowokku itu. Aku kembali ke kamarku dan membuat daftar beberapa ide. Aku bisa membelikannya hadiah? No, itu terlalu jelas. Atau aku bisa menandainya di foto kami bersama? No, terlalu putus asa. Aku tahu, aku harus tetap berpegang pada keahlianku. Dalam kasusku, itu adalah musik. Lagi pula, betapa romantisnya aku menyanyikan lagu cinta untuknya. Dia tidak akan bisa menolak. Beberapa hari kemudian, aku membawa gitarku ke halaman. Kerumunan mulai berkumpul di sekelilingku. Jadi aku berkata, aku menulis lagu ini untuk mantanku, Logan. Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku lagi? Semua orang di sekitarku bersorak, dan itu membuatku semakin bersemangat, dan aku mulai bernyanyi. Setelah aku menyelesaikan laguku,
Logan dan Jolie muncul. Dia terlihat canggung, dan dia terlihat sangat marah hingga aku mengira uap akan keluar dari telinganya. Terserahlah, aku tidak peduli padanya. Aku berjalan ke arah mereka, lalu menyentuh baunya. Sayang, aku bekerja keras untuk bisa masuk ke perguruan tinggi yang sama denganmu. Sekarang, maukah kamu kembali padaku? Kemudian aku kaget, dia dengan marah berkata, Ailey, tolong berhenti, kita sudah selesai. Kamu gila, semua ini gila. Sekarang tolong tinggalkan aku sendiri. Aku berdiri di sana dengan terkesima saat dia meraih tangan Jolie dan mereka pergi. Aku bisa mendengar orang banyak berbisik tentangku. Aku merasa duniaku seperti runtuh. Aku sedang murung di tempat tidur sambil melamun tentang hari-hari bahagia bersama Logan ketika teman sekamarku melemparkan ponselnya ke tempat tidurku dan berkata, kamu mungkin ingin melihat ini. Aku melihatnya. Apa? Itu aku. Seseorang telah merekam upaya romantisku yang gagal dan sekarang aku menjadi viral. Namun sebagian besar komentarnya sangat mendukung, mengatakan bahwa aku memiliki suara yang luar biasa. Setelah itu, semua orang di kampus mengetahui namaku. Oke, jadi semua perhatiannya terasa menyenangkan. Karena banyaknya permintaan, aku akhirnya merilis laguku. Bahkan OSIS kampus mengundangku untuk ikut tampil di perayaan sekolah. Kehidupan kampusku menjadi lebih baik karena aku melakukan apa yang aku sukai dan aku mendapat teman baru. Tapi aku merasa jauh dari gembira karena aku membenci kelasku dan aku masih belum memenangkan Logan kembali. Suatu malam, ketika aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan tentang Logan, sebuah pesan masuk dari nomor yang aneh. Mereka menyuruhku bergegas ke halaman asrama karena ada yang tidak beres dengan Logan. Ada banyak orang berkumpul di sana. Oh tidak, ini pasti serius. Dengan panik, aku menerobosnya dan saat itulah aku melihat Logan berdiri di sana dengan punggung menghadapku, di tengah-tengah bentuk hati lilin. Dia pasti mengirimku pesan itu. Dengan gemetar, aku berjalan ke arahnya dan kemudian dengan lembut memanggil namanya. Dia berbalik, berlutut, tetapi wajahnya masih menempel di tanah. Kemudian aku terkejut. Dia berkata, aku sangat mencintaimu dan ingin menjadi bagian dari hidupmu. Maukah kamu menikah denganku, Jolie? Oh, tunggu. Apa? Jolie? Aku berteriak. Dia menatapku dan dengan keras berkata, Ellie, apa yang kamu lakukan di sini? Hah? Apa yang sedang terjadi? Aku menoleh ke belakang dan saat itulah aku melihat beberapa teman mereka berdiri di belakangku dengan beberapa foto mesra Logan dan Jolie serta spanduk bertuliskan, maukah kamu menikah denganku, Jolie? Oke, jadi ini jelas bukan untukku. Tiba-tiba Jolie muncul dan dengan suara mengejek berkata, pertama, kamu menguntit pacarku dan sekarang kamu merusak lamaran kami. Sudahlah, dia tidak menginginkanmu. Sebelum aku dapat mengatakan apapun, Logan berteriak padaku. Oh, Ellie, tolong hentikan. Aku mohon, berhentilah terobsesi. Itu membuatku muak. Aku tidak mencintaimu lagi dan aku tidak akan pernah menginginkanmu kembali. Aku berdiri di sana dengan sangat malu. Aku mendengar orang banyak mengejekku dan mengambil foto. Aku segera lari dengan air mata mengalir di wajahku. Aku dengan marah memutar kembali nomor telepon yang mengirimku pesan, tapi aku sudah diblokir. Ini pasti merupakan gagasan seseorang tentang lelucon yang tidak masuk akal. Seminggu kemudian, teleponku berbunyi. Apa? Ternyata dari Logan. Aku segera membuka pesan. Hai Ali, ternyata aku mengetahui bahwa Jolie mengirimmu pesan itu untuk bertemu di halaman. Temanku membocorkan lamaran itu padanya sehingga dia membuat lelucon itu untuk mempermalukanmu. Hal-hal yang kamu lakukan membuatnya merasa sangat tidak aman. Dan meskipun perbuatannya salah, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Silakan maju terus dan temukan kebahagiaan. Karena ini bukan dirimu yang sebenarnya. Tindakanmu telah membuatmu terlihat jelek. Dan kamu kehilangan dirimu sendiri. Aku menangis karena aku tahu dia benar. Aku menyerah pada passionku dan melamar ke jurusan yang tidak aku minati. Dan semua ini demi cowok yang masih belum memilihku. Sekarang, saatnya untuk menyerah pada Logan dan perguruan tinggi ini. Bagaimanapun juga, keduanya tidak tepat untukku. Aku mungkin cantik, tapi penampilan saja tidak bisa membuat seseorang jatuh cinta. Ada yang lebih dari itu. Untuk saat ini, aku sudah pindah kembali ke rumah, tapi aku akan mencurahkan hati dan jiwaku ke dalam musik, lalu mendaftar ke sekolah musik jurusan komposer, karena akhirnya aku sadar bahwa bukan Logan yang akan membuatku bahagia, passionku yang bisa membuatku bahagia. Yes, tembakan di kepala. Sana nangis ke ibumu. Hahaha. Kalian mungkin bertanya-tanya siapa gamer pro ini. Ya, itu aku. Ya, ini jam 3 dini hari. Dan aku sudah main 9 jam tanpa henti. Tapi waktu memang berlalu cepat saat aku main game. Ngomong-ngomong, aku Cooper. Dan aku tinggal dengan istriku Amelia dan bayi perempuanku Ara. Aku ingin menemaninya Zelda. Tapi istriku bilang, tak boleh.
Aku cinta game dan selalu mengira game akan selalu ada untuk menyelamatkanku. Tapi sebaliknya, itu hampir merenggut semua yang kucintai. Itu semua bermula saat aku masih kecil. Orang tuaku sering bertengkar. Jadi aku dulu membuat benteng di kamarku, menyalakan Nintendo DS-ku, dan kabur ke dalam dunia maya. Kecintaan pada game ini berlanjut seiring aku tumbuh dewasa. Aku tak bersosialisasi atau semacamnya. Sebaliknya, aku bergegas pulang dari sekolah dan langsung menuju ke Xbox, PlayStation, atau PC milikku. Aku tak punya teman sungguhan. Tidak, anak yang kuajak bicara hanyalah yang sedang aku ajak main. Kemudian aku lulus kuliah, dan akhirnya bekerja sebagai insinyur sistem di sebuah perusahaan teknologi besar. Ya ampun, itu sangat melelahkan. Sesampainya di rumah, aku sangat lelah. Aku hampir tak bisa membuka mata, apalagi main game. Jadi, kusimpan peralatan gamingku di ruang bawah tanah. Tapi kemudian semuanya berubah saat aku bertemu Amelia di kedai kopi setempat. Wow, dia adalah gadis tercantik yang pernah kulihat. Kurasa dia pasti melihat sesuatu yang dia suka pada orang bodoh ini. Karena setelah berkencan 6 bulan lamanya, kami menikah. Aku tahu, gila kan? Tak lama kemudian, dia hamil. Aku sangat senang, tapi juga sangat takut. Bagaimana itu bisa terjadi? Maksudku, aku tahu bagaimana itu bisa terjadi. Tapi wah, aku jadi ayah. Lalu, saat Ara lahir, hidupku berubah sepenuhnya. Kalian tahu, bayi menyebabkan stres berat. Apa kalian tahu, kalau yang paling cepat menarik perhatian anak adalah dengan duduk dan kelihatan nyaman? Karena tiap kali aku begitu, dia mulai menangis. Pekerjaan menyebalkan, dan begitu juga kehidupan rumah tanggaku. Tak ada jalan keluar. Rasanya aku akan seperti meledak. Jadi, aku pergi ke ruang bawah tanah dan menyiapkan PC-ku. Aku mulai main World of Warcraft. Rasanya luar biasa menjadi seorang druid lagi. Membayangkan main game membuatku bisa terus bekerja. Lalu ketika aku tiba di rumah, aku hampir tidak mengenali istri dan anak perempuanku dan bergegas ke ruang bawah tanah untuk bermain game. Amelia tidak senang dengan itu. Dia sering muncul dengan arah yang menangis dan menyuruhku menggendongnya. Tapi aku hanya mendengus. Aku sibuk. Lalu melanjutkan gameku. Hei, dia kan yang ada di rumah seharian, sementara aku bekerja keras. Yang harus dia lakukan hanya merawat bayi itu dan memastikan rumah tetap bersih. Mudah. Kukatakan ini padanya. Dan dia jadi marah dengan menyuruhku tidur di sofa. Hebat. Tidak, maksudku itu memang hebat. Aku bisa main video game semalaman penuh. Luar biasa. Tapi, ternyata, lebih mudah bermain game semalaman saat kalian masih SMA. Dan masih bisa tidur sebentar di bagian belakang kelas. Tapi tak begitu mudah saat kau punya pekerjaan yang menuntut. Aku ada di level 100 kelelahan. Jadi, tak heran kalau aku mengacau di kantor dan dipecat. Amelia naik pitam dan menuntut aku mencari pekerjaan yang lain. Tidak ah, aku tak mau. Maksudku, hello, tak perlu lagi bangun pagi-pagi. Tak ada deadline, dan tak ada bos rewel. Hanya ada aku dan game-game kesayanganku. Di suatu kesempatan, aku sedang menuju rekor skor tertinggi. Saat tiba-tiba Amelia muncul dan menghalangi layar. Sayang, kau harus minggir. Aku menyentak konsol game sambil berusaha mengintip ke belakangnya. Tidak, dia berteriak padaku. Apa yang terjadi padamu, Cooper? Kau kelihatan seperti Gandalf. Hanya saja versi tunawisma. Kau belum mandi dan bercukur selama berminggu-minggu. Kau membunuhku di sini. Sekarang aku mati. Terima kasih banyak. Aku memukulkan kepalan tanganku ke meja. Sudah cukup. Keluar. Dia menarik lenganku. Aku tak tahan lagi. Keluar. Dia benar-benar mendepakku keluar dari rumahku sendiri. Wanita gila itu. Aku tak punya teman. Jadi akhirnya aku ke rumah orang tuaku. Ini sangat memalukan. Kukatakan ke mereka kalau itu cuma karena Amelia mengalami perubahan hormon. Tetapi mereka bilang kalau Amelia sudah cerita semua obsesi bermain gameku. Dan itu harus dihentikan. Mereka mendaftarkan aku jadi kelinci percobaan untuk program pengobatan eksperimental di Hawaii. Hei, sepertinya liburan ke pantai tidak terdengar terlalu buruk. Bukan? Tapi tidak. Pulau itu sungguh berada di antah berantah. Mana hotelnya? Yang kulihat hanya gubuk-gubuk kecil beratap jerami. Apa? Mereka tidak mungkin berharap aku tinggal di sini. Seorang instruktur bernama Carl mengumpulkan kami di pantai dan menjelaskan peraturan. Kami akan berkemah di sini selama sebulan penuh, tanpa perangkat digital. Kami juga harus mengikuti diet dan rencana olahraga yang ketat. Apa kau bercanda? Aku merasa seolah tersedot ke dalam sebuah permainan bertahan hidup dan tombol keluarnya rusak. Yang lainnya mulai membangun tenda mereka bersebelahan. Bersosialisasi bukanlah keahlianku. Jadi aku membangun tenda jauh dari mereka di dekat laut. Aku lapar karena bekerja dan perutku keroncongan. Jadi aku bertanya pada Carl kapan makan malamnya siap. Dia bilang padaku tugasku menyalakan api. Kemudian dia memberiku catatan instruksi. 1. Kumpulkan kayu kering. 2. Buat konstruksi api. 3. Nyalakan api dengan metode bor tangan. Oke, kedengarannya mudah. Sial, aku sudah memutarnya selama 20 menit. Di mana apinya? Aku hampir menyerah saat tiba-tiba aku lihat sesuatu yang menyala. Ya Tuhan, itu berhasil. Tapi kemudian aku merasa mau bersin dan tak bisa menahannya. Oh tidak, baranya padam. Pada akhirnya ada seorang pria menyuruhku menyingkir, lalu menyalakan apinya dalam beberapa menit. Dasar pamer. Aku menjilat bibirku dengan gembira saat kulihat Cole membawa beberapa makanan. Tapi sayangnya, dia memberiku sepiring sayuran. Apa? Aku berteriak.
Mana ayamnya? Carl menunjuk sesuatu berwarna putih di piringku. Ini dada ayam. Tidak, itu bukan ayam. Mana sayapnya dan remah-remahannya? Dia memutar matanya. Ini disebut makan bersih. Biasakan. Tempat ini adalah mimpi buruk. Tapi tidur malam yang nyenyak akan membuatku merasa lebih baik. Ya kan? Salah. Karena tanahnya sekeras batu. Akhirnya aku tertidur. Dan terbangun dengan kaki basah. Oh tidak, tendaku banjir. Pantas tak ada satupun yang memilih camping dekat laut. Rutinitas di pulau sangat buruk. Penuh dengan aktivitas grup seperti meditasi, sepak bola pantai, dan naik gunung. Suatu hari, kami bahkan harus membangun rakit. Seperti biasa, aku berusaha keras menghindari bekerja dan bersosialisasi, tapi tak mungkin mereka membiarkanku sendiri. Jadi, dengan enggan aku berpartisipasi. Setelah rakitnya jadi, kami mencobanya, tapi tak lama, rakitnya terbalik. Dan aku satu-satunya yang tak bisa berenang. Semua orang langsung bergegas datang dan menyelamatkanku. Aku sangat tersentuh dan merasa malu karena selama ini aku egois. Jadi setelah itu, aku benar-benar berusaha menempatkan diri dan lebih bergaul. Dan aku tak akan bohong, itu tak terlalu buruk. Kemudian, malam kami habiskan dengan duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan semuanya menyampaikan masalahnya. Giliranku, mudah bagiku karena aku tak punya masalah. Masalahnya adalah istriku, bukan aku. Dia tak paham kalau aku punya banyak tekanan di tempat kerja dan di rumah. Jadi, bermain game adalah satu-satunya pelarianku. Semua orang bergumam dan melototiku. Kemudian, pria bernama Brad mengatakan, itu tak keren bro, jujur saja. Aku sama saja. Aku ketagihan nonton acara olahraga dan menolak membantu istriku. Jadi kami bertukar tempat dan aku akan belajar betapa beratnya memperhatikan anak-anak dan merawat rumah. Aku tahu, aku harus berubah sebelum aku kehilangan keluargaku selamanya. Karena itu aku ikut program ini. Pria malang, tapi ini tak sama denganku. Entah, mungkin aku sedikit tak adil pada Amelia. Aku sedang memikirkan ini sambil jalan kembali ke tendaku saat seorang gadis bernama Brittany menyusulku. Dia letakkan tangannya di pundakku dan memilih rambutnya. Apa dia menggodaku? Aku melambaikan cincin pernikahanku di depannya, tapi dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku tak lihat ada istrimu di sini. Datanglah padaku jika kau berubah pikiran." Kemudian dia pergi. Ya ampun, gadis ini gila. Lumayan seksi, tapi tetap saja gila. Keesokan harinya, kubuka tendaku bersiap untuk hari baru di mimpi buruk ini. Tapi, apa ini? Hah? Di sini cukup indah. Seolah aku baru melihatnya untuk yang pertama kali. Pasir berkilauan, pohon kelapa melambai, pepohonan tropis yang rimbun, dan sinar matahari yang tak habis-habisnya. Amelia dan Ara juga akan suka berada di sini. Kuharap mereka berdua memaafkan aku. Aku sangat merindukan mereka. Di akhir bulan, aku tak ingin kembali pulang dan bermain game lagi. Sebaliknya, aku ingin memeluk keluargaku dan tak akan biarkan mereka pergi. Hari sebelum kami pergi, Carl memberi hadiah kami semua dengan panggilan telepon selama 1 menit. Sebesar keinginanku mendengar suara Amelia. Aku agak gugup. Kuharap dia tak marah lagi denganku. Telepon mulai berdering, tapi seorang pria mengangkatnya. Kutanya di mana Amelia, tapi dia bilang dia sedang mandi. Kemudian teleponnya mati. 1 menitku sudah habis. Siapa pria itu? Apa Amelia berselingkuh? Kami masih menikah dan punya anak bersama. Emosi, aku lari ke tenda Brittany, ingin membalas dendam pada istriku yang selingkuh. Brittany mendekatiku dan hendak menciumku, tapi aku tak bisa melakukannya. Jadi aku menghindar, bergumam, maaf, lalu bergegas keluar dari sana. Hari berikutnya, akhirnya aku keluar dari pulau itu, dan langsung pulang ke rumah menemui Amelia. Kubuka pintu, dan melihat seorang pria berdiri di sana menggendong arah kecilku. Beraninya dia. Aku berteriak, menjauh dari putriku. Tiba-tiba Amelia muncul. Cooper, hentikan, ini Rob. Kucerna informasi ini. Oh, tunggu, dia itu Rob, kakak tirinya. Ups, aku belum pernah bertemunya sebelumnya karena dia tinggal di luar negeri. Aku langsung menggumamkan permintaan maaf padanya. Sungguh memalukan. Kuperhatikan Amelia memandangku dengan aneh. Lalu dia berkata, "Wow, Cooper, kau kelihatan sangat berbeda." Oh ya, sebelum kami dipulangkan, masing-masing dari kami mendapatkan makeover, potongan rambut baru, dan bercukur, dan makan sehat serta olahraga. Artinya, berat badanku turun 9 kilo. Kurasa Amelia tak bisa tidak tergoda dengan pria seksi baru di kota ini. Dia langsung memelukku erat. Jadi, akhirnya Amelia memaafkanku karena bersikap sangat brengsek. Sekarang aku punya pekerjaan baru. Agak membosankan, tapi aku menikmati pulang ke rumah dan habiskan waktu dengan keluargaku. Dan untuk bermain game, aku masih melakukan itu, tapi secukupnya. Hanya di hari Selasa dan Kamis. Tapi, kupastikan aku mematikannya jam 10 malam, lalu pergi dan berpelukan dengan istriku. Dunia permainan memang seru, tapi aku sudah belajar bahwa ada hal yang bahkan lebih baik dalam hidup. Dan itu adalah membuat kenangan di dunia nyata bersama para gadis. Oh, Jack kecilku yang manis. Ibu lega kau kembali. Aku sangat merindukanmu. Ini adalah kata-kata pertama yang kudengar dari ibuku setelah tidur yang teramat panjang. Tapi kenapa aku tak bisa gerakkan tubuhku? Ya Tuhan, apakah aku lumpuh? Seorang dokter muncul dan memberitahuku semuanya. Oh Yesus, aku dalam keadaan koma selama 5 bulan. Ya, kalian dengar itu dengan benar. Bukan 5 hari, bukan 5 minggu, tapi 5 bulan lamanya. Berita baiknya adalah
Aku tidak lumpuh. Aku hanya perlu terapi untuk menguatkan ototku. Jadi, kalian pasti bertanya-tanya bagaimana bisa aku sampai berakhir koma. Aku juga penasaran. Jadi, kutanyakan ibuku. Sayang, kamu sedang memakai headphone dan bernyanyi mengikuti lagu. Kamu bernyanyi sangat keras. Aku bisa mendengarmu dari luar saat aku sedang berkebun. Jadi aku melambai ke arahmu untuk pelankan suara, tapi kau tersandung sepatumu. Jatuh keluar jendela, lalu kepalamu terbentur pot bunga. Apa? Itu sangat bodoh. Kenapa itu bukan karena sesuatu yang keren? Misalnya aku menghadapi perampok, bergelut dengan hiu atau semacamnya. Selanjutnya, terapi jadi hal yang biasa untukku. Tapi di mana ayah? Pacarku Jenny, dan sahabatku Ben. Tak seorang pun menjengukku, tak sekalipun. Dan mereka mengabaikan semua telepon dan pesanku. Aku bertanya pada ibu soal itu, dan ibu bilang ayah sedang perjalanan dinas. Ben sudah pindah ke kota lain, dan aku sudah putus dengan Jenny sebelum mengalami koma. Hah? Kami sudah putus? Itu tak mungkin. Aku tak ingat kami putus. Malah, hal terakhir yang kuingat adalah mengirimnya meme receh gambar kucing. Dan mengatakan kalau dia itu sempurna. Duh, ini menyebalkan. Akhirnya, aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Perhentian awalku adalah rumah Jenny. Kugetur pintunya dan akhirnya dia menjulurkan kepalanya keluar dan berkata, Jack, kau sudah bangun? Ya, tepat. Aku sudah bangun. Aku bertanya kenapa kami putus, dan dia menggelengkan kepala dan memberitahuku kami memang belum putus. Satu-satunya alasan dia tak menjawab teleponku adalah dia pikir itu hanya lelucon. Kemudian dia menyuruhku pulang karena dia sedang sibuk sekarang. Lalu kemudian dia menutup pintu di depanku. Aneh, tapi paling tidak kami belum putus. Mungkin dia sedang gugup. Oh, dan dia ingin menata rambut dan make upnya untuk terlihat cantik di mataku. Ya, pasti karena itu. Itu sangat masuk akal sekarang. Kadang cewek itu aneh. Jadi aku akan sekolah besok. Tapi aku tahu aku harus mengejar ketertinggalan. Jadi kubuka internet dan melakukan riset. Apa? Tolong ambilkan tisu, karena aku akan menangis. Acara TV favoritku Supernatural sudah tamat. Kali ini sungguhan. Ya Tuhan. Setelah 15 tahun lamanya, teganya mereka. Oh wow, ada lagi. Trump bukan presiden lagi. Dan ada apa dengan semua tarian di TikTok ini? Semua ini membuatku pusing, jadi aku pergi tidur. Keesokan harinya di sekolah, aku berjalan menuju kelas. Dan semua orang bergegas mendatangiku, lalu memeluk dan memberiku tos. Ya, kecuali Ben. Ya ampun, dasar teman yang payah. Tapi tunggu dulu, bukannya seharusnya dia pindah keluar kota? Jadi dengan pesona ketampanan dan bakal olahraga yang kumiliki, juga pacar terseksi di sekolah, membuatku jadi cowok yang sangat populer. Tak heran semuanya terlihat sangat senang melihatku. Senang rasanya kembali. Tapi kemudian guruku datang, melotot padaku, lalu berkata, aku di kelas yang salah. Aku telah dikembalikan ke kelas junior karena aku terlalu banyak ketinggalan sekolah. Apa? Aku tak bisa lulus dengan teman sekelasku. Mengecewakan. Aku duduk dengan para junior ini, dan ya Tuhan. Kelihatannya seperti Dwayne The Rock Johnson sedang duduk di kelas TK. Mereka semua tampak anak-anak dibandingkan aku. Aku tak pernah merasa begitu lega karena istirahat makan siang sepanjang hidupku. Aku cepat-cepat menuju kantin dan melihat Jenny, jadi aku memeluknya dari belakang. Hah? Kenapa dia menyimpan balon di balik kemejanya? Aku menatap perutnya keheranan. Yap, pacarku sedang hamil. Dia menitikan air mata dan mulai meminta maaf. Ruangannya mulai berputar-putar dan sebelum menyadarinya, aku pingsan. Aku terbangun di rumah sakit. Lagi, aku sungguh muak dengan tempat ini. Dokter mengatakan aku harus pelan-pelan saja dan menghindari stres apapun caranya. Oh, bagaimana lagi? Aku mendebati pacarku hamil setelah aku terbangun dari koma. Beritahu aku bagaimana caranya aku tidak stres sekarang ini. Setelah itu, ibu membawaku pulang. Ayah ada di sana. Sangat senang bisa bertemu dengannya. Aku memeluknya, tapi ayah memandangku canggung dan memberitahu dia hanya ke sana hanya untuk mengambil beberapa barang. Hah? Kemana dia akan pergi sekarang? Dan itulah saat orang tuaku memberitahuku berita yang mengejutkan. Mereka akan bercerai. Apa? Maksudku, aku tahu terkadang mereka bertengkar. Tapi ini sungguh absurd. Sesuatu pasti telah terjadi ketika aku sedang koma. Dan kenapa dengan sikap ayahku? Dia hampir tak memandangku. Ini aneh. Aku merasa aku terbangun dari koma di alam semesta paralel atau semacamnya. Aku tak tahu kalau keadaan akan jadi lebih gila lagi. Hari berikutnya di sekolah, kulihat mobil Ben parkir di depan pintu masuk. Kemudian dia membuka pintu penumpang dan membantu Jenny keluar. Oh, tak mungkin. Sekarang semuanya jelas. Aku lari ke arah mereka lalu meninju alam Mortal Kombat tepat di hidung Ben. Sial, rasanya puas sekali. Tapi itu menyebabkan kami berdua dihukum. Aku harus duduk bersama dengan bajingan ini 1 jam penuh. Aku tak tahan lagi dan perlu melabraknya. Dia hanya mengangkat bahu dan menjawab, kami kira kau tak akan pernah terbangun lagi. Jenny begitu hancur. Jadi aku menjaganya untukmu. Apa dia serius? Menjaganya dengan membuatnya hamil? Kerja yang bagus, kawan. Tak mungkin aku mau bicara lagi dengannya. Dan aku mendepaknya keluar dari tim basket. Oh ya, aku lupa sebutkan kalau akulah kaptennya. Hari berikutnya aku berjalan menuju tempat latihan dan berteriak, yo, kapten kalian balik lagi. Dan dia akan memimpin tim ini menuju kemenangan. Aku mengharapkan sorakan tapi tak ada. Mereka semua tetap diam dan menatap ke arah kaki mereka.
Kemudian pelatih datang dan memberitahuku aku absen dari tim selama 6 bulan penuh. Perintah dokter. Dan tebak, siapa kapten yang baru? Ya, tak lain adalah sobatku, Ben. Biar kuluruskan ini. Aku sedang koma, jadi sahabat karibku Ben di sini mencuri tak hanya pacarku, tapi juga posisiku sebagai kapten. Wow, seseorang tolong kembalikan aku dalam keadaan koma, karena hidup menyebalkan. Tak heran ibuku memberitahuku dia pindah. Aku harap begitu. Aku sangat marah dan aku perlu bicara pada seseorang, jadi aku datang ke rumah ayahku. Aku hendak mengetuk pintunya. Saat ku dengar suara antara ayahku dan seorang wanita dari dalam rumah. Aku menyelinap ke jendela dan mulai merekam mereka dengan ponselku. Tapi tunggu dulu, ini bukan sembarang perempuan. Itu Jenny. Kita tak bisa menutup ini dari Jack selamanya. Omong kosong, dia tak akan pernah tahu kecuali kau memberitahunya. Jadi teruslah berpura-pura. Ini uang untuk bulan ini, sekarang pergilah. Ya Tuhan, aku tak percaya ini. Oke, biar kurangkai semua kepingan ini. Ayahku berselingkuh dengan Jenny, dan bayi itu adalah bayinya. Jadi ibuku tahu dan menceraikannya. Kemudian ibu bohong padaku untuk melindungiku. Tapi ayah tak ingin bayi itu. Jadi Jenny menipu Ben agar percaya itu bayinya. Sekarang semuanya masuk akal. Untungnya, aku punya rekaman aksi pengkhianatannya. Jadi, ini waktunya untuk mengancamnya dengan itu. Lagi pula, menjadi politisi lokal hal yang ia hindari. Jangan sampai hal ini keluar. Kususun email palsu dan melampirkan video itu dengan pesan, aku tahu rahasia kecilmu dan aku akan membuatmu membayarnya. Dia langsung menjawab bahwa dia akan membayarku $10.000 untuk rekaman itu. Ku bilang padanya untuk menemuiku di taman saat tengah malam untuk membahasnya. Ku juga mengirim video itu ke Jenny dan memberitahunya bahwa kecuali dia ingin ini viral, dia harus pergi ke taman. Aku tiba di sana lebih awal dan bersembunyi beberapa jam di balik semak sementara menunggu mereka. Mereka tampak terkejut saat saling bertemu, tapi tak ada yang mempersiapkan mereka melihatku tertatih-tatih keluar dari semak. Aduh, kram kaki. Lalu berkata, wah, lihat, ada siapa di sini? Ayahku tersayang dan pacarku tercinta punya bayi bersama. Ku keluarkan ponselku dan melanjutkan. Bagaimana bisa ayah tega lakukan ini padaku dan ibu? Kurasa sudah selayaknya dunia bisa melihat ini dan mengetahui seperti apa ayah sebenarnya. Ayah memohon padaku untuk berhenti, tapi aku marah. Sangat marah. Sampai akan kuunggah itu dari ponselku saat tiba-tiba Jenny berteriak. Beritahukan saja kebenaran itu padanya. Ya Tuhan, ada lagi. Ayahku menghela nafas dan mulai ceritakan padaku semuanya. Bersiaplah, ini lebih dramatis dari opera sabun. Orang tuaku tak bercerai karena Jenny. Mereka sudah bermasalah cukup lama, tapi tetap bersama hanya demi aku. Jadi tidak adanya aku, mereka berpisah selamanya. Tapi ayah tak selingkuh. Bayi itu bukan bayinya, dan juga bukan milik Ben. Tidak, itu bayiku. Tapi ayah tahu putranya yang jadi ayah di usia belia akan kelihatan buruk bagi karirnya. Jadi ayah membayar Jenny untuk membodohi Ben supaya berpikir itu adalah bayinya. Ya Tuhan, orang-orang ini tidak waras. Ini terlalu berat untuk kuhadapi, jadi aku lari dari sana. Aku mengunci diri di kamarku dan berusaha memahami semuanya. Koma itu buruk, tapi bagian paling buruk dari itu semua adalah orang-orang yang paling kusayang di dunia ini telah berkhianat dan bohong padaku. Keesokan harinya, Jenny datang ke rumahku dan bertanya jika kami bisa kembali bersama. Tentu saja aku setuju. Bercanda. Jawabanku sebenarnya adalah jelas tidak, takkan pernah sampai berjuta tahun lamanya. Maksudku, ayolah, ayo kita hitung-hitung. Pertama, dia meninggalkanku demi uang. Dan kedua, dia telah berselingkuh dengan sahabatku. Kami sudah selesai, tapi aku akan terus mendukungnya. Dan ada untuk anak kami. Ben berusaha bicara padaku beberapa kali, tapi aku tak mau dengar apa yang perlu dia sampaikan. Tak mungkin aku mau berteman dengan bajingan pendusta itu lagi. Aku masih jengkel karena ibu membohongiku, tapi kurasa aku tak bisa menyalahkannya. Ibu lakukan ini untuk niat yang terbaik, karena beliau hanya ingin melindungiku. Lagi pula, saat segala sesuatunya berat, beliaulah satu-satunya yang tetap berada di sisiku. Dan untuk ayah, akan lama sekali sampai aku akhirnya bisa benar-benar memaafkannya, tapi aku berusaha. Maksudku, dia memang lakukan hal yang cukup buruk, tapi pada akhirnya, beliau tetap ayahku. Jadi begitulah kira-kira. Gila, ya. Kondisi koma merenggut segalanya dariku, tapi juga mengungkap wajah asli dari orang-orang di sekitarku. Sekarang, aku sudah memutuskan 2 aturan dalam hidup. 1. Lebih berhati-hati siapa yang kuberi kepercayaan. Dan 2. Jangan pernah lagi bernyanyi di dekat jendela terbuka sekali. Aku tak pernah suka rumah sakit. Ya, aku ngerti tak ada seorang pun yang suka. Tapi disinilah aku duduk di ruang tunggu rumah sakit diam-diam mendoakan dia akan baik-baik saja. Ya ampun, aku gemetaran bagai anjing tua ditinggalkan di luar kedinginan. Aku tak bisa berpikir lurus. Kenapa tak ada seorang pun yang memberitahuku dia akan baik-baik saja? Tiba-tiba, seorang dokter berwajah tegas muncul dan memberitahuku. Pak, operasinya lancar. Adik Anda akan baik-baik saja. Anda bisa pergi dan menemuinya sekarang. Aku tak tahu apakah harus menangis lega atau harus kabur karena ketakutan. Akhirnya, aku tetap pergi menemuinya. Dia membuka matanya, kemudian memandangku lama. Dan dengan suara grogi mengatakan, "Siapa kamu?" Aku paham. Tampilanku membuat orang terganggu. Aku tak tampan dan bekas luka parut ini tentunya tak mendukung. Tapi orang akan selalu menghakimi. Mungkin mereka berhenti untuk bicara denganku.
Maka bisa kujelaskan pada mereka kalau aku ini veteran militer yang mendapat luka parut itu karena kecelakaan saat latihan. Latihan yang kulakukan supaya aku bisa berjuang menyelamatkan mereka. Akan tetapi, itu cerita untuk di lain hari. Sekarang, bicara soal gadis di rumah sakit itu, biar kulanjutkan ceritaku. Sebenarnya, itu bermula dengan shift soreku sebagai supir pengantar. Aku sedang bersenandung mengikuti radio saat gadis ini keluar entah dari mana dan langsung berlari ke tengah jalan. Kuinjak rem, tapi sudah terlambat. Ku dengar bunyi benturan. Dia terkapar lemas di sana, sungguh mengerikan. Untuk sesaat kupikir dia sudah mati dan aku selalu takut memeriksanya. Langsung terbesit di benakku pikiran untuk meninggalkannya. Tapi tidak, aku tak mungkin setega itu, jadi aku lari memeriksa denyut nadinya. Phew, dia masih hidup. Ku telepon ambulan dan memberitahu dia bantuan akan segera datang. Di rumah sakit, dokter berkata dia butuh operasi darurat, tapi mereka perlu izin keluarga terlebih dahulu. Gadis ini tak punya identitas atau apapun padanya. Aku harus bagaimana? Aku tak bisa duduk begitu saja di sana dan menunggunya mati, jadi aku berseru. Aku memberi izinku, aku kakak laki-lakinya. Saat gadis itu bertanya siapa aku, aku tak tahu bagaimana harus menjawab. Dokter menyimpulkan kalau dia pasti mengalami hilang ingatan. Jadi, siapa kamu? Gadis itu bertanya lagi padaku. Aku tak mungkin mengubah ceritaku sekarang, tapi aku menjawab. Aku Kelvin, kakakmu. Oh, hai Kelvin. Aku minta maaf, aku tak ingat padamu. Gadis ini kelihatannya baik. Aku langsung merasa nyaman dengannya. Hanya ada aku dan anjingku Buster selama entah berapa tahun lamanya. Gadis-gadis biasanya melihatku sekali saja lalu kabur secepat sepatu hak tinggi mereka bisa berlari. Tapi gadis ini tak melihatku seperti mereka. Para dokter bertanya padaku siapa namanya. Jadi ku katakan Alice. Itu adalah nama ibuku. Sebelum aku sadar apa yang kulakukan, ku gunakan tabunganku untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kemudian aku menjenguknya setiap hari. Kukira dia akan bertanya padaku tentang keluarganya, teman-temannya, entahlah, semuanya. Tapi tidak, dia hanya suka mendengarku mengoceh kebanyakan soal Buster. Saat dia sudah siap untuk keluar dari rumah sakit, aku membawanya kembali ke rumahku. Kusiapkan kamar tamu dan membeli beberapa spray baru, meletakkan pakaian di kasur, dan meletakkan bunga di dalam untuk ruangannya terlihat bagus. Alice sepertinya menyukainya, dia tersenyum, dan mengatakan aku baik sekali lalu memelukku. Aku bertaruh aku memerah seperti buah bit. Kutinggalkan dia untuk bersiap, kemudian aku mulai menyiapkan makan malam. Dia turun ke bawah mengenakan gaun yang kubeli di mall untuknya, dan pikirku, dia bagai lukisan. Aku membuat alasan pergi membuatkannya minum, jadi dia tak akan lihat betapa linglungnya aku. Kukira dia akan bertanya hal-hal tentang hidupnya, tapi tidak, tak satu pertanyaan pun. Jadi kuputuskan untuk cerita saja padanya. Maksudku, sudah kuhabiskan berhari-hari mengarang latar belakang cerita, jadi kusampaikan saja padanya. Hanya ada kau dan aku. Dan sudah begitu sejak lama. Orang tua kita sudah meninggal beberapa tahun lalu. Ibu kita, dia juga bernama Alice. Oh, itu nama yang indah. Dia balas bergumam. Apa aku mirip dengannya? Ya, rambutmu seperti miliknya. Ku katakan padanya beberapa hal lain seperti bagaimana dia putus dengan pacarnya dan pisah rumah saat ini. Aku tahu ini kedengarannya gila, tapi sepertinya dia meresapi kata-kataku dan mendapatkan penghiburan karenanya. Hari berikutnya semuanya berubah, dan Alice mulai lakukan hal-hal yang aneh. Aku turun ke bawah pagi-pagi sekali, mendapatinya sudah mengosongkan semua lemari dapurku dan menggosoknya hingga bersih. Saat aku tanya apa yang sedang dilakukannya, dia acuhkan aku dan terus saja melanjutkan, seolah dia berada dalam dunianya sendiri dan tak bisa mendengarku sama sekali. Ku yakinkan diriku sendiri bahwa ini mungkin hanya caranya untuk menyesuaikan diri dengan semuanya. Jadi kemudian perilaku aneh itu berlanjut. Saat seorang kurir mengetuk pintu, dia melompat ke belakang sofa. Setelahnya aku bertanya padanya, ada apa? Tapi kemudian dia bilang dia hanya mencari anting yang hilang. Di lain waktu, aku sedang menunggu acara TV kesukaanku mulai dan kami berdua ngobrol di sofa. Tapi tiba-tiba dia meraih remote TV, mematikannya, lalu keluar ruangan dengan membawa remote-nya. Itu normal, ya kan? Dia telah menghadapi banyak hal. Mungkin ini adalah tahapan pemulihannya. Hampir setiap saat dia itu gadis yang manis dan menyenangkan. Dia selalu siapkan makanan dan cemilan untuk dibawa ke tempat kerja, dan dia membuat gaduh dengan Buster. Oke, jadi dia masih melakukan ritual membersihkan lemari setiap pagi, tapi kan kita semua punya kebiasaan aneh. Dengan adanya tambahan orang untuk dinafkahi, artinya jam kerjaku harus lebih panjang, tapi aku tak keberatan sama sekali. Untuk sekali ini aku merasa punya tujuan. Dia membantuku temukan alasan untuk menjalani hidup lagi, bukan hanya sekedar ada. Aku sering membawa oleh-oleh untuknya seperti cookies atau pizza Hawaiian kesukaannya. Jika aku kerja shift malam, dia selalu terjaga menungguku. Membuatku sangat nyaman di dalam hati saat aku pulang ke rumah dan melihatnya duduk di sana dengan Buster. Aku tak punya uang tersisa di akhir bulan, tapi aku punya sesuatu yang lebih. Aku punya kebahagiaan. Aku menyukai gadis ini, lebih dari sekedar suka.
Tapi tak bisa kuberitahukan ini padanya karena dia pikir aku ini kakaknya. Aku tahu aku harus memberitahu padanya kebenarannya, tapi tak tahu bagaimana cara melakukannya. Suatu pagi setelah dia selesai membersihkan lemari dan kami menikmati sarapan, aku memberitahunya tentang pekerjaan yang kulakukan, mengirim paket ke jalan Cherry Hill. Matanya melebar, kemudian dia bilang padaku ingin ikut juga. Ini aneh, dia tak menunjukkan ketertarikan untuk meninggalkan rumah sebelumnya. Maksudku, dia menolak bahkan untuk mengajak Buster jalan-jalan, tapi aku setuju tanpa bertanya padanya. Ku bilang padanya untuk menunggu di kereta, sementara aku mengantar paket. Hanya saja saat aku kembali, dia tak ada di sana. Aku lari mengitari blok mencarinya, tapi kemudian kulihat kerumunan dan sepertinya ada kecelakaan mobil. Wajahku pucat, ku berlari secepat mungkin untuk melihat siapa korbannya, dan untungnya itu bukan dia. Aku terus mencari dan akhirnya aku temukan dia. Dia duduk di pinggir jalan dengan kepalanya terapit kedua tangannya. Dia menangis. Aku duduk di sampingnya dan memeluknya. Dia mungkin terlalu takut menyaksikan kecelakaan mengerikan itu. Kemudian, saat dia sudah siap, aku membawanya pulang. Keesokan harinya aku turun ke bawah menduga akan melihatnya membersihkan lemari, tapi dia tak ada di sana. Aku membuatkannya roti bakar dan kopi lalu membawanya ke kamarnya. Dia membuka pintu, melotot padaku lalu berkata, "Aku ingat semuanya. Aku tahu kau bukan kakakku. Alice, aku meminta maaf. Aku hanya ingin membantumu." Dia berteriak padaku, namaku bahkan bukan Alice. Kemudian dia berlalu pergi melewatiku. Aku mengejarnya dan mendengar suara pintu dibanting, dia sudah pergi. Jadi itulah, aku kembali ke kehidupanku yang sepi dan menyedihkan. Setiap kali sepulang kerja, aku pulang melihat tak seorang pun menungguku. Tak ada masakan hangat, tak ada canda tawa, tak ada apapun kecuali rumah yang kosong. 3 bulan berlalu, dan suatu hari aku sedang mengantar beberapa kardus ke seorang pria kaya pemilik toko. Kardus-kardus itu sangat berat, dan salah satunya terlepas dari tanganku dan jatuh ke lantai. Pria pemilik toko itu mulai memakiku. "Idiot kau, aku tak membayarmu supaya ceroboh." Tapi aku bisa berharap apa? Kau bahkan tak bisa menjaga wajahmu sendiri. Aku tak berkata apapun, sebaliknya aku menunduk ke arah kakiku. Kemudian ku dengar langkah kaki, jadi aku mendongak ke atas dan disitulah dia, itu Alice. Oh tidak, aku tak mau dia melihatku dicaci maki seperti ini. Tiba-tiba dia berteriak ke pria itu, "Hei, hanya karena kamu punya uang, tak berarti kamu bisa ngomong sembarangan ke orang lain. Minta maaf padanya atau tak akan kubiarkan." Pria itu mencibir dan menyuruhnya pergi. Aku tak bisa berurusan dengan hal ini, jadi aku beranjak pergi, tapi Alice bergegas mengejarku dan memanggilku. "Tolong Kelvin, biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya." Aku berhenti berjalan, dan itulah saat dia menceritakan padaku semuanya. Ternyata dia tak pernah kehilangan ingatannya. Dia berpura-pura karena dia ingin kabur dari kehidupannya yang menyedihkan. Suaminya adalah pria jahat yang selingkuh darinya, memukulinya, dan mengontrolnya. Dia presenter TV yang terkenal. Itulah kenapa dia mematikan TV waktu itu, karena dia akan melihatnya di sana. Dia sembunyi dari Belle karena dia ketakutan kalau itu adalah suaminya. Dan dia rapikan lemari setiap pagi karena kebiasaan. Karena jika dia tidak melakukannya di rumah, suaminya akan memukulinya. Apa? Ini gila. Aku butuh jawaban. Jadi aku bertanya padanya, "Jadi kamu pura-pura mendapatkan kembali ingatanmu?" Dan tangisan itu semua hanyalah kebohongan. "Kelvin, aku sangat menyesal. Aku tahu aku tak bisa menyeretmu masuk ke kehidupan pribadiku lagi. Aku dulu tinggal di jalan Cherry Hill. Itulah kenapa aku ikut denganmu. Dan akhirnya tahu suamiku mengira aku sudah mati, jadi dia menikahi wanita lain. Aku membuatnya menandatangani surat perceraian dan membebaskan aku. Aku juga membuatnya memberiku sejumlah uang, kalau tidak, aku akan hancurkan karirnya yang berharga. Kemudian dia memberiku sejumlah uang dan mengatakan itu untuk menutup biaya saat dia tinggal denganku. Dan dia juga akan mengirimiku uang untuk membayar biaya rumah sakitnya. Kami berpelukan dan aku menangis seperti bayi. Ya ampun, ini sungguh berlebihan untukku. Tapi kemudian yang mengejutkan, dia tersenyum lebar lalu menjabat tanganku dan berkata, "Hei, aku Julia. Senang berkenalan denganmu." Jadi setelah itu, berkat mantannya, Julia mampu membeli rumah kecil yang indah. Sebenarnya aku membantunya merenovasinya. Kami akhirnya jadi teman baik. Sejujurnya, memandangnya saja membuat perutku geli. Aku sangat mencintainya. Aku tahu aku perlu memberitahunya. Hidup terlalu singkat untuk tak lakukan itu. Jika dia bilang tidak, ya paling tidak aku masih dapat persahabatan darinya, iya kan? Aku mungkin tak bertambang model, tapi aku orang baik. Julia mengajariku sadar hal itu. Kuharap dia berkata ya, tapi apapun yang akan terjadi, terjadilah. Oke sayang, bilang Apa mereka bener lagi suap-suapan? Serius? Bagaimana aku bisa konsen pada film kalau mereka melakukan itu? Menjijikan. Kesal, aku berdiri menuangkan ember berisi popcorn ke kepala mereka, lalu beranjak pergi. Jangan panik, aku bukan orang gila. Mereka bukan pasangan asing.
Bukan, aku kenal mereka. Ceweknya, si Shelly, dia itu sahabatku. Selama yang bisa ku ingat, hanya ada aku dan dia. Sepasang sahabat melawan dunia. Tapi kemudian suatu hari, ada cowok ini, Leon, muncul entah dari mana dan boom, mereka mulai pacaran. Kalian tahu bagian terburuknya? Si Leon ini 2 tahun lebih muda dariku. Dia itu sangat kekanakan, serius. Tiap kali aku merencanakan sesuatu dengan Shelly, dia ikutan juga. Tiba-tiba ponselku bunyi. Itu Shelly. Aku memutar mata saat menjawabnya. Tahu dia bakalan marah besar. Peter, bisa-bisanya kau. Aku terus temukan popcorn di rambutku. Itu menjijikan. Kau kekanak-kanakan sekali. Ya, terserahlah. Dia itu yang menjadikanku obat nyamuk pada jadwal nonton bareng kami. Kututup teleponnya. Aku sudah selesai bicara padanya. Itulah saat kulihat artikel berita muncul di ponselku. Ada peringatan cuaca tentang badai magnetik aneh. Disarankan semua orang tetap berada di rumah dan mematikan semua perangkat teknologinya. Ya, itu tak masalah untukku. Lagi pula aku tak ingin pergi lagi. Jadi aku pulang dan langsung tidur. Keesokan paginya aku bangun dan, kenapa ayah duduk di ujung ranjangku? Kugosok mataku dan bertanya padanya, ada apa? Dia tampak melamun tapi kemudian meletakkan tangannya di pundakku dan berkata, tak apa nak, jika kamu merasa ingin curhat, aku ada di sini untukmu. Aku paham. Kemudian beliau meninggalkan kamarku. Hah? Apa maksud semua itu? Aku turun untuk sarapan, saat itulah kudengar nenek berkata, akan kubuktikan pada kalian kalau dia bukan. Kemudian kudengar ayah berkata, ibu, itu bukanlah masalah besar. Lagi pula, meskipun itu benar, dia masih tetap Peter kita. Tapi saat aku jalan ke dapur, mereka semua terdiam dan melongo menatapku. Aku berkata, hey semua, ngomongin apa? Kemudian ibu menjawab sambil memberikan padaku sepiring pancake. Bukan apa-apa nak. Bahkan adik perempuanku Lina juga bertingkah aneh. Dia memberiku senyuman aneh lalu menggelengkan kepalanya. Oke, ini janggal. Tapi kuabaikan saja hal itu dan makan sarapanku. Setelahnya, ibu memintaku untuk membantunya di taman bebatuan. Ya, tentu. Maksudku, toh aku tak ada hal lain yang lebih menarik untuk dilakukan. Sekarang, biar ku beritahu pada kalian. Bebatuan itu sangat lebih berat daripada kelihatannya. Saat aku susah payah mengangkat sebuah batu, aku terengah-engah mengatakan pada ibuku, ibu mau ini diletakkan di mana? Ini sangat berat. Apa bisa ibu memanggil ayah untuk membantu? Menggelengkan kepalanya, ibu berkata, tidak. Kau bisa melakukannya. Kau bukan anak laki-laki lemah. Kemudian ibu lanjut mengarahkanku untuk membawa tumpukan bebatuan ke seluruh taman. Aku lanjut sampai akhirnya lenganku lembek seperti jeli dan tak sanggup lagi. Kukatakan pada ibu, aku perlu istirahat dan mulai menuju ke dalam rumah. Ibu berteriak memanggilku. Tidak, kau bisa melakukan ini sendiri. Kau ini anak laki-laki yang kuat. Aku tak paham, kenapa ibu tak bisa lihat kalau aku kelelahan. Saat itulah kulihat Shelly mengintipku dari balik pagar. Dia tersenyum lalu melambai padaku. Tunggu dulu, bukannya dia masih ngambek padaku. Jadi apa yang berubah? Terserahlah, aku perlu kabur dari ibu. Jadi kudatangi dia. Dia meminta maaf karena kemarin. Lalu bertanya padaku apa aku mau ikut pergi belanja. Aku setuju. Apapun yang bisa membuatku tak perlu mengangkuti bebatuan lagi. Saat aku berjalan menuju mobil Shelly, kulihat tetanggaku berdiri di luar rumahnya. Aku tersenyum padanya, tapi dia menatapku dengan aneh. Lalu mulai terkekeh. Aku langsung menatap ke bawah, ke celanaku. Tidak, aku tak lupa menutup resletingku. Jadi kenapa dia menertawaiku? Aku memikirkan betapa semua orang bersikap sangat aneh. Sembari masuk ke dalam mobil, kemudian aku berpikir keras. Mungkin ini karena badai itu. Semua orang jadi tak waras. Kemudian ku beritahu Shelly semua hal gila yang sedang terjadi. Dia mengangguk dan berkata, ya itu pasti karena badai itu. Ya kan? Itu masuk akal. Karena aku sudah membaca tentang badai magnetik dan bagaimana itu bisa mempengaruhi suasana hati orang dan lainnya. Di mall, kami masuk ke sebuah toko dan aku membantunya memilih beberapa pakaian untuk dicoba. Ku ambil sebuah gaun ungu dan ku katakan padanya warnanya indah. Saat tiba-tiba nenek muncul entah dari mana dan berkata, tidak, kau tak suka itu. Ikut aku. Akan kubelikan kalian beberapa baju baru. Kemudian sebelum aku bisa mencerna apa yang sedang terjadi, nenek menarikku keluar dari toko itu. Aku sangat bingung. Nenek, kenapa ada di sini? Apa nenek membuntutiku? Beliau tersenyum padaku dan menjawab, Peter, sayang, jangan menyalahkan aku karena menginginkan yang terbaik untukmu. Hah? Ini aneh sekali. Tapi baiklah, aku akan dapat baju baru. Jadi aku tak perlu mempertanyakan soal ini lebih lanjut. Kami akhirnya berada di sebuah toko antik dan rasanya seolah aku masuk ke lingkaran waktu. Semua barang di sana dari tahun 80-an atau bahkan lebih tua lagi. Nenek mulai mengambil barang-barang dari gantungan dan mengatakan sesuatu seperti, oh, aku suka yang ini. Dan kau akan terlihat tampan memakai ini. Ini bukan gayaku. Tapi nenek terlihat sangat gembira dan aku tak ingin menyakiti hatinya. Jadi ya, aku akhirnya mencoba pakaian-pakaian itu. Aku terlihat konyol.
Nenek kelihatannya senang. Beliau terkesiap bertepuk tangan dan berseru, "Ya ampun, kau ini anak laki-laki yang sangat tampan." Sementara Shelly berusaha keras menahan untuk tidak tertawa. Setelah itu, kami semua pulang ke rumah. Dan ya, kupakai pakaian konyol itu. Semua orang menunjuk dan menertawaiku. Tapi nenek tampaknya tak sadar akan hal ini. Beliau hanya tersenyum dan berkata, "Semua cewek-cewek akan naksir padamu sekarang." Yang benar aja, aku ragu soal itu. Kemudian aku berada di kamarku mengurusi urusanku sendiri. Saat ponselku berbunyi, "Hei, aku kuliah di kampus yang sama denganmu. Kulihat kamu kemarin dan aku suka gayamu. Apa kamu mau nongkrong bareng kapan-kapan?" Lily, X. Hah? Apa ini ide lelucon seseorang? Aku tak kenal nomor ini. Tidak juga cewek bernama Lily ini. Ada apa ini? Badai magnetik sudah membuat semua orang sinting. Dan aku sepertinya satu-satunya orang waras yang tersisa. Aku langsung mengirim pesan balasan bahwa aku tak tertarik, tapi ya ampun, cewek ini keras kepala dan tak mau berhenti mengirim pesan padaku. Selama beberapa hari berikutnya, perilaku aneh nenek berlanjut. Itu membuatku stres. Beliau terus menatap aneh ke arahku dan menggumamkan sesuatu ke ibu tentangku. Tapi kemudian suatu kali, beliau sungguhan mengikutiku saat aku menuju sebuah toko dan bertanya padaku, kenapa aku tak pakai pakaian yang sudah dibelikannya untukku. Saat kukatakan padanya, pakaian itu sedang dicuci. Nenek kelihatannya kecewa, menggelengkan kepalanya dan bergumam sesuatu soal bagaimana aku takkan temukan gadis muda yang baik dengan pakaian yang berantakan ini. Ku coba mengirim pesan ke Shelly soal ini, tapi kalian bisa tebak, dia terlalu sibuk dengan Leon untuk bicara denganku. Jadi, dalam kesendirianku, aku berpaling ke Lily. Dia sangat baik dan mengatakan bahwa nenek mungkin sedang mengalami krisis lanjut usia. Karena hal yang sama terjadi pada neneknya, dan sebaiknya kami bertemu di taman dan diskusikan ini. Aku setuju menemuinya, dan saat aku menunggunya, muncul cowok dengan wajah artis yang berjalan mendekat. Awalnya kukira dia akan bertanya arah jalan padaku, atau apa, tapi kemudian dia berkata dengan suara menggoda, "Hei, kau tepat waktu." Kemudian sebelum aku bisa berkata apapun, dia melanjutkannya, "Ini aku, Lily." Apa yang terjadi? Ini gila, kutanya padanya. "Oke, jadi lelucon apa yang kau mainkan?" Dia tampak bingung, kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku hanya ingin nongkrong denganmu." Lalu dia mendekat dan bersandar di bahuku. Kudorong dia menjauh dan mundur. "Oh, tidak, aku bukan gay." Dia merengut padaku kemudian bertirak, "Apa? Kamu memang gay. Semua orang tahu itu." Aku berdiri di sana merasa kebingungan saat siapa yang mestinya muncul kalau bukan adikku, Lina. Kutanya dia, "Apa yang sedang kau lakukan di sini?" Dengan seringai nakal khas kucing cashier di wajahnya, dia berkata, "Hanya mengetes apa kau betulan gay atau bukan, dan aku sudah punya jawabannya. Kau bukan gay. Sekarang aku harus beritahu ibu dan nenek." Lalu dia mengeluarkan ponselnya, kurai tangannya dan berkata, "Tunggu dulu. Apa? Gay? Siapa yang bilang begitu? Ada apa ini?" "Maksudku rumor itu. Beberapa hari lalu tetangga memberitahu ibu kalau kau adalah gay. Ayah tak masalah soal itu. Tapi ibu dan nenek tak menerimanya dengan baik. Pokoknya, kukatakan ke mereka akan kucari tahu pastinya. Awalnya kukira kau memang gay, karena kau tak tertarik dengan Lily hingga akhirnya saat ini." Dia melihat cowok tadi. "Temanku Robby memastikan kau bukan gay." Oke, ini gila. Tapi dari mana rumor ini berasal? Aku bertanya pada adikku dan dia menjawab, "Oh, mereka mendengarnya dari Leon." "Leon? Mencurigakan." Jadi aku menuju tempat Shelly untuk dapatkan jawaban. Segera setelah dia membuka pintu, aku menaikkan alisku dan bertanya padanya, "Jadi, Shelly, semua orang mengira aku gay dan rupanya itu dikarenakan sesuatu yang dikatakan Leon. Apa kau kebetulan tahu soal ini?" Dia memerah. "Peter, aku minta maaf. Leon sangat cemburu padamu sampai akhirnya kukatakan padanya kamu ini gay, hanya supaya dia tenang kalau kita pergi bareng." Aku menggertakkan gigi karena marah lalu berteriak, "Aku tak percaya kau hancurkan persahabatan kita demi cowok itu. Jadi kau lebih memilih menyebarkan rumor keliru tentangku daripada menaruh akal sehat ke kepala pacarmu itu. Kau ini egois sekali. Ya sudah kalau begitu. Hiduplah bahagia selamanya dengannya seperti keinginanmu. Aku akan menyingkir darimu." Kemudian bergegas pergi. Kemudian, dia berusaha menelponku tapi kumatikan saja ponselku. Keesokan paginya, aku bangun dan memeriksa sosial media aku dan melihat notifikasi dari Shelly muncul di atas. Dia menuliskan postingan panjang memberitahu semua orang kebenarannya dan meminta maaf padaku. Bingung, aku turun ke bawah untuk sarapan sementara mempertimbangkan apa sebaiknya aku memaafkannya. Kemudian kulihat ada Shelly duduk di ruang tamu. Ibu mengatakan Shelly datang sejak pagi untuk meminta maaf padaku dan keluargaku.
Ayolah sayang, dia tahu kalau yang dia lakukan salah. Ibu berbisik padaku sebelum meninggalkan kami berdua sendiri. Shelly langsung menghampiriku. Peter, aku minta maaf sudah bersikap menyebalkan. Kau adalah sahabatku, dan Leon harus memilih menerimanya atau tidak. Aku bisa cari pacar lain, tapi aku tak akan mau kehilangan teman sepertimu. Dia merentangkan tangannya. Aku ragu. Tapi kemudian akhirnya kami berpelukan. Jadi, Shelly dan aku bersahabat lagi. Keluargaku, ya mereka kembali ke level normal kegilaan mereka. Ya memang tak keren si Shelly memulai rumor tentangku. Tapi memangnya kenapa kalau ternyata aku ini gay? Sudah kukatakan pada nenek dan ibu tentang ini. Kurasa mereka berdua hanya kolot dan butuh waktu lebih lama untuk menyadari kalau tak jadi masalah aku suka cewek atau cowok. Karena bagaimanapun, aku masih tetap aku, Peter mereka yang seperti biasanya. Dan pada akhirnya, ya, aku ini cowok yang mengira kalau badai magnetik mengubah semua orang jadi gila. Satu hal yang pasti, Shelly tak akan membuatku lupa soal ini. Aku menendang lepas sepatu hak tinggiku dan melempar tasku ke meja. Oh, aku lelah sekali. Apa sebaiknya aku berhenti dari pekerjaan ini? Aku berpikir dalam hati. Kuharap teman-temanku sedang di rumah, karena aku perlu curhat. Aku hendak rebahan di sofa. Saat tiba-tiba kulihat ada bayangan berkelebat ke kamar mandi. Kulihat lebih dekat. Ada cowok melakukan sesuatu di kamar mandiku. Apa tempat kami kerampokan? Panik, kurai salah satu hak tinggiku lalu bergegas ke sana dan memukulnya dengan itu. Maling! Maling! Hazel! Ivy! Maling! Aku berteriak keras sambil terus menimpukinya dengan sepatu hak tinggiku. Dia memegangi kepalanya dan terus berkata, Kau salah paham, aku bukan. Tiba-tiba, dua temanku bergegas datang. Tapi bukannya menolongku meringkus penyusup ini, mereka menarikku lepas darinya. Maya, hentikan! Hazel berkata cepat-cepat. Dia bersama kami. Ups, kuturunkan hak tinggiku dan memasang tampang malu. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian Hazel tanya ke laki-laki itu apa dia baik-baik saja. Dia tak berkata apapun. Sebaliknya, dia hanya melotot padaku sebelum dia berjalan keluar ruangan. Tiba-tiba, Hazel dan Ivy menarikku ke meja dapur untuk ngobrol. Jadi, rupanya mereka memutuskan untuk menemukan penyewa baru dan cowok bernama Wesley inilah yang terpilih. Ya ampun, alangkah baiknya kalau mereka meneruskan padaku terlebih dahulu. Maksudku, aku kan tinggal di sini. Aku merengut ke mereka, mengatakan kalau mereka payah dan aku tak mau tinggal dengan cowok asing. Maya, kami tak memberitahumu karena kami tahu kamu akan bertingkah seperti ini. Hazel menghela napas. Tapi dengan naiknya harga sewa, kami tak punya pilihan selain membawa orang baru ke dalam tim. Lagi pula, kau harus mengakui kalau Wesley itu enak dipandang. IP berkata dengan suara menghayal. Terserahlah, aku menyilangkan tangan. Dan tidak, menurutku dia sama sekali tak berwajah tampan. Hazel menyeringai sambil mengatakan, tidak, karena sekarang ada bekas sepatu hak tinggi di seluruh kepalanya. Aku memutar mata, lalu mengambil tasku dan menuju ke kamarku. Aku tak ingin tinggal dengan cowok bodoh. Tapi syukur berkat temanku yang tak masuk akal ini, aku tak punya banyak pilihan. Hari berikutnya hari Sabtu. Syukurlah. Jadi, aku tidur hingga sore hari kemudian dengan malas turun ke dapur untuk mencari pizza sisa. Hah? Di mana ya? Aku tahu Ivy dan Hazel terlalu terobsesi dengan kalori untuk menyentuhnya. Itu pasti Wesley. Dia sedang nonton TV di ruang tamu, jadi aku pergi mendatanginya dan bertanya dengan lantang. Apa kamu makan pizzaku? Beraninya kau. Tanpa memalingkan pandangan dari acara TV-nya dia berkata, ya, sudah kubuang di sampah. Dia lakukan apa? Lalu dia melanjutkan, kau biarkan itu di kulkas sampai basi dan merusak semua makanan lainnya. Tolong jangan ulangi lagi. Hah, mana permintaan maaf untukku? Dia sudah membuang makan siangku dan sekarang dia punya nyali untuk menantangku. Menyebalkan sekali. Aku hendak mengomel padanya saat dia memberiku sesuatu dan berkata, aku membuat daftar peraturan rumah. Aku melihat 3 peraturan pertama. 1. Cuci semua piring kotormu langsung setelah dipakai, kemudian bersihkan bak cuci secara menyeluruh. 2. Tulis inisial di semua makanan dan minumanmu dan jangan curi milik orang lain. 3. Waktu mandi maksimal 10 menit. Kemudian bersihkan kamar mandi sebelum keluar. Apa? Cowok ini serius? Siapa dengan pikiran waras yang punya waktu atau ketelatenan menulis inisial nama mereka pada semua barang? Aku frustrasi dan menjawabnya. Gak mungkin aku. Wesley menyelaku. 4 orang tinggal di sini, jadi voting mayoritas yang berlaku. Aku menyeringai padanya. Aku tahu pasti kalau Hazel dan Ivy tak akan pernah menerima peraturan bodoh itu.
Mereka suka gaya hidup berantakan dan instan, bahkan lebih dari aku. Dan Ivy paling tidak habiskan 1 jam di kamar mandi. Jadi, kami semua berkumpul di ruang tamu dan Wesley membagikan peraturannya. Tapi, yang membuatku terkejut, Ivy hanya mengibaskan rambut dan berkata, "Oke, Wesley." Dan Hazel mengerlingkan bulu matanya dan berkata, "Tentu, peraturan ini kelihatannya bagus sekali." Ya ampun, apa yang salah dengan para cewek ini? Dia bahkan tak tampan. Sayangnya, voting teman-temanku yang mabuk kepayang artinya aku kalah suara. Aku tak punya pilihan kecuali mengikuti peraturan konyol Wesley. Aturan membuang sampah sangat membingungkan. Apa salahnya membiarkannya luber? Aku melewatkan slotku, jadi Wesley menempelkan memo tempel di pintuku, mengatakan bahwa sampahnya keluar jam 6 sore hari Selasa dan Kamis, dan jam 7 malam di hari lainnya. Ini tidak sulit. Siapa yang bahkan menggunakan memo tempel zaman sekarang dan di umur segini? Dia ini benar-benar payah. Ada lagi, aku punya kotak barang-barang random milikku, seperti jepit rambut, pin, tiket kenang-kenangan, shawl, dan lainnya yang kusimpan di ruang tamu. Tak masalah di mana ku taruh, Wesley menggelengkan kepalanya dan melontarkan ucapan tidak padaku. Yap, kalian bisa tebak. Dia menempelkan pesan lagi di pintuku. Yang ini mengatakan, tak ada barang pribadi yang berantakan di area umum. Pada akhirnya, kuletakkan kardus itu di lemariku, jadi itu sudah tak ada lagi. Hidup dengan Wesley itu mimpi buruk, khususnya saat akhirnya aku keluar dari pekerjaanku di firma hukum yang payah itu. Artinya aku harus berada di rumah dengannya hampir sepanjang waktu. Cowok ini terlalu teliti. Jika ada di antara kami yang berani letakkan sesuatu di tempat yang salah, dia akan memelototi kami dan berkata, "Bukan di situ tempatnya." Memangnya kenapa aku tak boleh letakkan remote TV di lengan sofa kalau aku mau? Aku juga bayar sewa. Aku tak ingin tinggal seperti di rumah contoh. Suatu kali aku sedang santai di kamar saat aku menoleh dan melihat Wesley berdiri di sana. Dia melihat-lihat kamarku yang berantakan, menggelengkan kepala, lalu mengambil BH-ku dari lantai. Langsung kusambar dari tangannya, lalu menyembunyikannya. Sungguh memalukan. "Hei, kenapa kamarmu berantakan sekali?" Dia bergumam, kemudian mendengus sebelum pergi. "Bersihkan sekarang." Beraninya dia masuk ke kamarku dan menyuruhku. Aku melangkah keluar ke ruang tamu dan mengkonfrontasi soal itu. Tapi belum sempat kulakukan, aku tercengang melihat Ivy dan Hazel sibuk bersih-bersih. Ivy tersenyum pada Wesley dan berkata, "Tidakkah ini mengkilat?" Lalu Hazel bertanya pada Wesley, "Apa perlu aku pindahkan sesuatu?" Ya ampun, seolah mereka sudah dimantrai sihir atau apa. Kemudian Wesley melihatku dan berkata, "Maya, temanmu sudah memahami pentingnya menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Jadi, kenapa kau tidak?" Baiklah, jika Wesley ingin aku berubah, maka akan kulakukan. Tapi, bukan dengan cara yang dia harapkan dariku. Sudah saatnya ku bawa kekacauan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Mulai kupindahkan barang-barang. Lalu kugosok inisial namanya dari kaleng sodanya dan menuliskan namaku. Lalu aku bersantai sore nonton film di sofa. Tentu saja kakiku naik ke pelapis sofanya. Ya, aku juga menjatuhkan popcorn di mana-mana. Aku tak tahan terkekeh saat ku dengar erangan kesal Wesley dari arah dapur. Kemudian ku dengar kabinet dibanting dan dia muncul di depanku. "Maya, itu milikku." Dia mengambil kaleng soda dari lantai dan memeriksa inisial yang telah diubah. "Dan ini diletakkan pada tatakan di atas meja." Aku tak tahan lagi. Dia menepuk turun kakiku. "Aku akan jadi tukang bersih-bersihmu, tapi kau harus bayar untuk itu." "Tentu, Wesley. Jika itu maumu." Aku tersenyum sebelum kulempar sebiji popcorn ke udara dan melewatkannya jatuh ke mulutku dan mendarat di sofa. Dia bergumam dalam hati sambil memungutnya dan berjalan ke tempat sampah. Hei, ini bisa jadi menyenangkan, terutama aku tak berniat membuatnya mudah untuknya. Kutinggalkan sampah bungkus permen di sekitar rumah, menjatuhkan remah-remah di sofa, dan dengan sengaja tak melepas sepatuku di pintu. Jadi ada gumpalan lumpur di mana-mana. Lucu sekali melihatnya beringsut sambil bersih-bersih mengikutiku. Kemudian suatu kali saat aku tahu dia sedang rapat kerja daring, aku menerobos ke kamarnya dan menjatuhkan satu lengan penuh pakaian kotorku di lantainya lalu melarikan diri. Dia sangat marah, tapi tak bisa bergerak sedikit pun karena bosnya sedang berbicara. Lalu tiba-tiba, aku mendapat telepon. Aneh, itu dari pria di firma hukum tempatku kerja. Ternyata mereka kekurangan staf dan memintaku kembali kerja sampai mereka temukan orang lain. Tapi kalian tahu tidak, aku terlalu muak dengan pekerjaan itu, jadi dengan sopan kutolak tawarannya. Tapi tiba-tiba, dia memakiku dengan kata-kata, "Jangan terlalu percaya diri. Harusnya kau berterima kasih atas tawaran ini. Karena kurasa kau tak akan mampu bertahan sehari pun di luar sana. Kau itu tak punya tanggung jawab, berantakan, dan malas. Selamat menganggur." Dia lalu tutup telepon, meninggalkanku tanpa bisa berkata-kata.
Aku merasa buruk. Air mata mengalir membasahi wajahku tanpa henti. Aku minta maaf soal barusan, tapi aku sedang tidak mood sekarang, Wes. Gumamku saat melihat Wesley jalan masuk ke kamar. Mungkin hendak memarahiku soal tumpukan cucian itu, tapi sebaliknya, dia duduk di sampingku, memberi tisu, dan bilang padaku kalau aku mungkin cewek paling berantakan. Tapi aku layak dapatkan lebih dari pekerjaan buruk dan bos brengsek. Percayalah pada diri sendiri, aku tahu kamu bisa lebih dari ini. Dan mungkin jika kau temukan pekerjaan tepat yang membuatmu bersemangat, siapa tahu, kau bahkan bisa jadi cewek paling rapi dan rajin yang pernah ada. Dia menggodaku untuk mencerahkan suasana. Oke, jadi sepertinya Wesley tak terlalu buruk. Setelahnya, kuputuskan untuk berusaha sedikit lebih rapi mulai dari sekarang. Tapi tidak terlalu rapi. Kemudian, dia tempelkan memo di pintuku mengatakan dia tak akan bersih-bersih untukku malam ini, karena dia akan keluar. Aku bertanya pada cewek-cewek di mana Wesley dan mereka terlihat kecewa. Karena mereka bilang dia pergi keluar, berdandan dan menyebut soal kencan. Kenapa aku merasa sesak di dada membayangkan Wesley kencan dengan cewek lain? Aku tak mungkin menyukainya, ya kan? Tidak, bagaimana mungkin aku menyukai orang yang seperti itu? Aku nonton film untuk mengabaikan perasaan aneh itu, lalu pergi tidur. Hanya saja ternyata aku tak bisa tidur. Jadi sekitar jam 1 pagi aku pergi mengambil segelas air. Saat itulah dia kembali. Aku bertanya padanya bagaimana kencannya, dan dia terlihat sangat canggung, bergumam kalau dia cuma seorang teman. Lalu dia menungguku selesai minum supaya bisa mencuci gelasku dan menyimpannya sebelum dia pergi tidur. Oke, itu sangat aneh. Keanehan itu berlanjut sampai minggu depannya. Wesley terus bersih-bersih untukku, tapi dia bahkan tak bisa menatap mataku. Dan kapanpun aku berusaha bicara dengannya, dia mengabaikanku dan bergegas pergi. Kemudian suatu kali saat aku di kamarku, ku dengar langkah kaki dekat pintuku. Aku tahu itu pasti dia dengan memo bodohnya lagi. Jadi, ku dorong pintu untuk melihatnya berdiri di sana dengan wajah memerah. Kemudian berteriak padanya, "Kenapa kau menjauhiku?" Dia merona dan melihat memo yang baru saja dia tempelkan di pintuku. Dengan cepat ku baca, "Maaf selama ini aku menjauhimu. Nyatanya kau ini cewek paling berantakan yang pernah kutemui seumur hidupku, tapi tetap saja aku tak bisa berhenti memikirkanmu. W." Apa? Apa dia juga menyukaiku? Ku tarik dia ke kamarku untuk bicarakan ini, tapi dia memperhatikan kesemrawutan itu dan menggelengkan kepalanya. Itu tempatnya bukan di sana. Dia mengisyaratkan mantel yang dilempar ke tempat tidur. Istirahat dulu. Aku memutar mataku sebelum menariknya dekat padaku dan menciumnya. Dan kami bersama sejak itu. Betapapun menyakitkan untuk mengutarakannya, ternyata cewek berantakan ini tak bisa hidup tanpa cowok dengan obsesi bersih-bersih ini. Tapi seperti mereka, hal berlawanan akan menjadi daya tarik. Siapa yang tahu kalau ikatan yang terjalin dari memo dan pizza basi? Hei kamu, berhenti berdiri di sana dan bersihkan lokerku. Kamu ditakdirkan menjadi pembantu, sama seperti ibumu. Tiba-tiba, sekelompok anak tertawa dan aku terdiam. Aku menoleh ke belakang, bertanya-tanya bagaimana mereka mengetahui rahasiaku. Tapi kemudian aku sadar mereka sedang mengejek cewek lain. Phew, sungguh melegakan. Sekolah baru ini tampak intens, dan ketika aku masuk ke dalam kelas, 3 teman sekelas baruku tidak berhenti menatapku. Tetapi aku mengabaikan mereka. Namun saat makan siang, salah satu dari mereka mendatangiku dan berkata, "Sepertinya keluargamu sangat kaya, ya kan?" Aku tidak tahu harus berkata apa, jadi aku hanya menjawab dengan, tidak, mereka biasa saja." "Kenapa?" Dia meninggikan suaranya. "Beraninya kamu mencoba duduk di sini? Ini meja kami, pindah!" Aku langsung bangkit dan berlari menuju kursi kosong di meja sudut. Saat itulah seorang anak memberitahuku bahwa ketiga anak kaya itu adalah Brand, Sophia, dan Jasmine. Dia bilang cara terbaik menghindari masalah adalah menghindari mereka dengan cara apapun. Karena orang tua mereka pada dasarnya mendanai seluruh sekolah, sehingga semua orang harus menghormati mereka. Tapi aku tak bisa menghindarinya. Karena keesokan harinya, Sophia berlari ke arahku dan berkata, "Kenapa kamu merahasiakan keluargamu? Ayo, ceritakan." Aku panik. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan hal itu padaku? Tapi kemudian Jasmine muncul dan berkata, "Hei, tas yang kamu pakai kemarin sudah terjual habis. Bagaimana kamu bisa mendapatkannya?" Oh, benar. Mereka mungkin membicarakan postingan Instaku kemarin. Jadi aku berkata, "Oh, ayahku membelikannya untukku di Paris." Mata Sophia melebar dan berkata, "OMG, keren sekali. Kenapa kamu tidak memakainya hari ini?" Sial, mereka akan menangkap basah. Aku harus berpikir cepat. Orang tuaku tidak ingin aku pamer, jadi mereka bilang aku tidak boleh membawanya ke sekolah.
Sophia dan Jasmine tertawa terbahak-bahak dan mengatakan keluargaku terdengar keren, tapi aneh. Andai saja mereka tahu yang sebenarnya. Tas itu bahkan bukan punyaku. Itu hanya dari pekerjaan modeling yang aku lakukan untuk mendapatkan uang saku tambahan. Faktanya, orang tuaku sangat miskin. Ibuku bekerja sebagai pembantu dan ayahku adalah seorang satpam. Jelas sekali, aku tidak mampu membeli tas desainer mewah. Tapi anak-anak kaya tidak perlu mengetahui hal itu. Ya kan? Saat makan siang, aku melihat mereka berjalan menuju mejaku. Dan Brand berkata, "Apa pekerjaan orang tuamu?" "Beritahu saja kami tidak akan memberitahu siapapun." Aku memberitahu mereka bahwa ayahku adalah seorang CEO sebuah perusahaan fashion besar. Dan ibuku bekerja di Kementerian Luar Negeri. Aku tidak bangga dengan kebohonganku. Tapi jika harus diperlakukan seperti cewek yang kulihat di hari pertamaku di sekolah ini, dan aku tidak menginginkan itu sama sekali. Mereka semua tampak kagum, dan Jasmine berkata, "Sekarang jadi masuk akal kenapa kamu sangat cantik dan pintar." Kemudian Brand melompat dan berkata, "Tapi kenapa kamu menjadi anak penerima beasiswa? Aku hanya tersenyum dan diam. Aku tidak bisa memikirkan kebohongan yang baik, dan tidak ingin melanjutkannya lebih jauh. Aku pikir mereka akan meninggalkanku sendirian setelah itu, tetapi mereka terus mendekatiku, dan bahkan mulai memintaku untuk bergabung dengan mereka di meja anak-anak kaya mereka. Aku tidak bisa menolaknya, tapi saat mereka mengajakku jalan-jalan di akhir pekan, aku membuat alasan. Bukan karena aku tidak ingin bergabung, tapi karena tidak ada jalan lain, aku tidak punya uang. Aku bahkan tidak berani bertanya kepada orang tuaku, karena mereka bekerja keras untuk menabung biaya kuliahku. Aku sangat takut kebohonganku akan terbongkar. Jadi setiap kali aku menjadi model untuk hal-hal kelas atas, aku akan memposting foto ke Instaku. Suatu kali aku membagikan fotoku sedang memakai sepatu hak super mahal dan memberi judul, "Terima kasih ayah, aku menyayangimu." Kadang-kadang aku bahkan membawanya ke tingkat berikutnya dan mengedit foto perjalanan sehingga kelihatan seperti aku menghabiskan akhir pekan di Paris. Dan suatu kali aku bahkan melakukan Photoshop saat aku sedang mengendarai Lamborghini. Memang itu butuh usaha, tapi itu lebih baik daripada diejek karena miskin. Seperti yang terjadi padaku di sekolah terakhirku. Aku tak bisa mengulanginya lagi. Suatu kali aku memutuskan untuk pergi berbelanja dengan mereka. Dan sungguh gila melihat mereka membeli segala sesuatu yang terlihat tanpa memikirkannya. Aku bahkan tak bisa memimpikan kehidupan seperti itu. Tapi ketika kami sampai di toko tas, Jasmine menunjuk ke sebuah tas yang kelihatan mewah dan mengatakan dia membelinya kemarin. Lalu dia bertanya padaku, "Kamu mungkin sudah memilikinya, kan?" Aku hanya nyengir dan berkata, "Yap, ibuku membelikannya untukku terakhir kali dia berada di Milan." Tapi kemudian Jasmine berkata, "Hore, oke keren. Jadi ayo kita berdua memakainya di hari Senin, semua orang akan iri." Akhir pekan itu aku merasa mual. Aku harus membeli tas itu. Aku memutuskan membongkar celenganku. Tapi ketika sampai di toko, aku sadar aku hanya punya 1/10 dari jumlah yang dibutuhkan. Aku sangat terkejut. Siapa yang menghabiskan uang sebanyak itu untuk tas? Saat aku berdiri di sana, seorang wanita masuk dan membelinya tanpa ragu-ragu. Kenapa ini begitu mudah bagi orang kaya? Aku memutuskan untuk mengikutinya hanya karena penasaran dan melihatnya pergi ke kamar kecil. Aku tidak percaya. Dia meninggalkan tas barunya di dekat wastafel, lalu masuk ke dalam bilik. Aku melihat sekeliling dan tidak ada siapa-siapa. Jadi aku segera mengambil tas dan berjalan keluar kamar kecil. Aku mengabaikan rasa bersalah karena mencurinya dan pulang ke rumah. Yang terpikir olehku hanyalah apa yang akan terjadi jika aku berangkat ke sekolah pada hari Senin tanpa membawa tas. Tapi begitu aku sampai di kamarku, penyesalan itu menggerogotiku. Apakah aku akan masuk penjara jika mereka mengetahuinya? Orang tuaku akan membunuhku. Ya, Senin pagi tiba dan aku dengan bangga memakai tas baru aku ke sekolah. Brand, Jasmine, dan Sophia sangat kaget dan bilang kalau punyaku versi edisi terbatas, yang harganya 2 kali lipat dari harga normal. Ini membuatku semakin merasa bersalah. Tapi dari penampilanku sepanjang hari, itu sepadan. Semua orang melihatku sebagai salah satu anak kaya sekarang. Sebentar lagi liburan musim panas. Dan Brand bilang dia punya rumah liburan di Hawaii dan menyarankan agar kami pergi bersama selama 1 minggu. Aku tidak akan mampu membayarnya, jadi aku berbohong dan mengatakan aku harus pergi ke Paris bersama ayahku untuk acara khusus. Tapi kemudian Jasmine bilang orang tuanya sedang pergi, jadi kami bisa mengadakan pesta di rumahnya akhir pekan itu. Dia menyarankan agar kami berdandan dan mengatakan dia tidak sabar untuk melihat pakaian yang aku pakai di luar sekolah. Oh, tidak. Aku takut akan hal ini. Brand bilang akan menjemputku di rumah dan mengantarku ke sana. Tapi aku malah menyuruhnya menemuiku di sekolah. Karena orang tuaku sangat galak. Ya ampun, semua kebohongan ini membuatku merasa lelah. Tapi aku tak mungkin membiarkan mereka melihat rumah tuaku yang bobrok. Apalagi aku sudah berbohong dan bilang ke mereka kami tinggal di villa yang memiliki kolam renang dan lapangan golf. Kebohonganku menjadi masalah besar. Maksudku, dari mana aku bisa mendapatkan gaun itu? Aku berbaring di sana mengkhawatirkan hal itu.
Dan tiba-tiba aku mendengar orang tuaku berbicara di kamar mereka. Ibuku bilang dia akhirnya punya cukup uang untuk menyekolahkanku ke perguruan tinggi dan bertanya pada ayahku apakah dia bisa menyimpannya di bank besok karena dia harus bekerja di suatu pesta. Lalu dia bilang dia menyimpannya di lemari agar aman. Aku memikirkannya untuk sementara waktu. Maksudku, uang itu untukku, kan? Jadi, apa salahnya jika aku memakainya sekarang? Keesokan paginya, aku menyelinap ke kamar mereka dan mengambil semua uang itu, dan bergegas ke mall untuk membeli gaun ungu cantik dan sepatu berkilau. Ini benar-benar kehidupan yang layak aku dapatkan. Setelah itu, aku naik Uber ke sekolah tempat Brand, Jasmine, dan Sophia menjemputku. Aku mendapatkan sejuta panggilan tidak terjawab dari ibu dan ayahku, tapi aku mengabaikannya dan mematikan teleponku. Aku hanya ingin menikmati hidup sehari penuh seperti anak orang kaya sejati. Brand mengantar kami menuju Hamptons Country Club, dan aku tidak percaya. Keluarga Jasmine adalah pemilik tempat ini. Wow! Ketika kami tiba, seorang pelayan datang, tapi Brand bersikap kasar padanya. Dia berteriak padanya dan berkata, "Hei, mobil ini berharga 4 juta dolar. Kalau ada satu goresan sekecil apapun, kamu harus membayarnya seumur hidup." Aku berbalik untuk melihat reaksi pelayan itu. Lalu rahangku hampir menyentuh lantai. Itu ayahku. Dia melihatku dan tampak terkejut, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kami pergi. Kami nongkrong sebentar di country club. Lalu sore harinya, kami berkendara ke rumah Jasmine. Tempatnya gila. Dia memiliki lapangan tenis, bioskop sendiri, dan aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak mobil yang dimiliki keluarganya. Kami duduk dan makan di ruang makan. Dan aku bercanda. Tidak ada 4 pelayan yang menunggu untuk melayani kami. Kami masing-masing punya milik kami sendiri. Aku terlalu sibuk untuk terkejut hingga menyadari pelayanku berjalan ke arahku. Tapi kemudian aku mendengar suara yang kukenal. "Sayang, apa yang kamu lakukan di sini?" "Mama?" Aku merasa ngeri. Pesta yang dia sebutkan kemarin, ini pestanya. Oh tidak, ini bencana. Jasmine tampak terkejut dan berkata, "Kamu kenal dia?" Jadi aku berkata, "Oh, dia dulunya adalah pembantu di rumah kami." Ibuku tampak hancur dan berkata, "Seorang pembantu? Bagaimana bisa kamu mengatakan itu?" Kemudian Jasmine kesal dan berkata, "Jangan berani-berani bicara begitu ke tamuku. Pergi dari hadapanku." Ibuku lari, hampir menangis, dan selama beberapa saat berikutnya, Brand dan Sophia juga memperlakukannya dengan sangat buruk. Brand bahkan memintanya untuk membersihkan sepatunya. Ibuku diperlakukan seperti ini semua karena aku. Aku bisa melihat dia benar-benar kesal, dan tanpa sengaja dia menjatuhkan sedikit saus ke gaun Jasmine. Lalu Jasmine jadi sangat marah. Dia mendorong ibuku dan berteriak, "Apa kamu gila? Tahukah kamu berapa harga gaun ini?" "Ya, itu saja." Aku sudah muak. Aku berlari dan membantunya berdiri. "Mama, kamu baik-baik saja?" "Mama?" Jasmine, Brand, dan Sophia semuanya berteriak. Jadi aku berkata, "Ya, dia adalah ibuku. Dan beraninya kamu memperlakukan dia seperti itu." Air mata mengalir di pipiku, dan aku merasa sangat terhina. Tentu saja, mereka mengusir kami, dan Jasmine bahkan melemparkan uang $10 kepada kami dan berkata, "Ambillah, kembalilah ke rumahmu yang rusak. Kamu membuat udara sekitar kami bau." Aku tidak bisa berhenti menangis. Persis seperti cara mereka memperlakukan cewek itu pada hari pertamaku di sekolah. Aku tidak punya banyak pilihan selain mengatakan yang sebenarnya kepada orang tuaku. Bahwa aku telah berbohong kepada semua orang, mencuri tas, dan bahkan mencuri uang mereka hanya agar aku bisa berpura-pura menjadi kaya. Aku belum pernah merasa begitu malu sepanjang hidupku, terutama setelah semua yang orang tuaku lakukan untukku. Butuh beberapa waktu, namun mereka akhirnya memaafkanku. Dan kami pindah ke kota kecil di pedesaan, sehingga aku bisa mulai bersekolah di sekolah baru. Aku tidak ingin melihat anak-anak kaya itu lagi. Sekarang aku bekerja keras untuk menyelesaikan sekolah dan menabung cukup uang untuk kuliah. Dan aku sadar bahwa menjadi kaya bahkan tidak membuatku bahagia. Keluargaku mungkin miskin, tapi mereka adalah orang-orang paling baik yang pernah aku temui. Dan kalian tidak akan bisa membelinya di toko desainer manapun.